Hari ini, sumber kita adalah rangkuman berita soal kunjungan Mendagri Pak Tito Karnavian ke Makassar, ya, tanggal 11 September 2025 kemarin. Betul sekali. Nah, fokus utamanya ini soal pengaktifan kembali Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan. Siskamling ya. Sistem yang sebenarnya sudah lama ada. Iya kan? Jadi misi kita sekarang nih, kita coba gali deh, kenapa kok sistem ini jadi penting lagi sekarang? Dan gimana sih penerapannya di Makassar? Oke, kita bedah yuk. Siap. Mari kita lihat. Poin pertama nih yang langsung menarik perhatian saya dari sumber Anda. Mendagri bilang Siskamling ini benteng pertama keamanan. Benteng pertama. Istilah yang kuat ya. Kuat banget kan? Nah, pertanyaan nih, kenapa sistem yang basisnya warga gini dianggap krusial banget? Malah mungkin ada sisi lebih efektifnya dibanding aparat resmi? Nah, sumber Anda kan menyebutkan kuncinya itu di pengenalan lingkungan. Warga lokal itu dianggap, gimana ya, lebih cepat ngeh lah kalau ada pendatang baru atau aktivitas yang mencurigakan. Oke. Jadi karena mereka kenal betul ya siapa aja yang biasa ada di situ. Persis. Penekanan pada komunitas sebagai deteksi dini itu penting banget di sini. Apalagi kalau kita lihat konteksnya. Konteksnya? Maksudnya? Ini kan pengaktifannya terjadi nggak lama setelah ada kerusuhan akhir Agustus 2025 di Makassar itu. Oh iya. Benar juga. Jadi ini kayak ya respon cepat gitu. Memanfaatkan keakraban warga sama lingkungannya. Aparat mungkin jangkauannya luas, tapi soal detil harian lingkungan, ya warga lah yang paling tahu. Semacam mata dan telinga di akar rumput gitu. Masuk akal. Nah, coba kita lihat lebih dekat deh, di Kecamatan Rapocini. Sumber Anda kasih detail lumayan spesifik di sana kan? Iya, di Rapocini, Kelurahan Banta-Bantaeng contohnya. Nah, itu dia. Posko Siskamling di sana sekarang aktif 24 jam penuh katanya. Padahal dulu cuma malam. Betul, itu perubahan besar loh. Dari cuma malam jadi, non-stop 24 jam. Gimana tuh struktur kerjanya? Apa cuma, ya kumpul-kumpul jaga gitu aja? Ternyata, nggak sesederhana itu. Ada strukturnya. Sumber Anda bilang, mulai dari pos ronda di tingkat RW. Pos ronda RW ya? Isinya siapa? Ya, warga dibantu sama PJS, pejabat sementara ketua RT. Nah, kalau mereka nemu sesuatu yang perlu ditindaklanjuti, laporannya naik. Naik kemana tuh? Ke posko induk di tingkat kelurahan. Di sana udah ada Linmas, perlindungan masyarakat itu, sama PJS ketua RW. Jadi ada alur eskalasinya. Wah, oke. Jadi bukan sekedar ronda informal ya, tapi udah ada semacam alur komando dan koordinasi yang jelas. Betul. Ini menunjukkan upaya formalisasi respons keamanan di level paling bawah. Penggunaan PJS itu juga menarik. Kenapa menarik? Apa cuma buat ngisi kekosongan aja? Bisa jadi itu indikasi penataan ulang yang perlu cepat pasca kejadian sebelumnya. Pakai PJS kan strukturnya bisa langsung jalan, ada penanggung jawabnya, sambil mungkin nunggu yang definitif. Jadi biar gerak cepat gitu ya, biar nggak ada kekosongan kepemimpinan di bawah. Iya, kira-kira begitu. Menunjukkan keseriusan lah ini. Oke. Nah, instruksi ini kan dari wali kota langsung ya, Pak Munafri Arifuddin, untuk seluruh Makassar sampai ke RT RW. Tapi ada satu hal lagi nih yang menurut saya sangat menarik dari sumber Anda. Apa tuh? Fungsi Poskamling ini ternyata nggak cuma buat keamanan doang, ada fungsi gandanya. Yang soal sosial itu ya? Iya, buat mempererat persaudaraan, ikatan sosial antar warga, termasuk sama pendatang baru. Jadi kayak, pos jaga, tapi juga jadi tempat ngumpul bareng. Nah, ini dia kuncinya. Fungsi ganda ini strategis banget. Siskamling jadi bukan cuma alat pengawasan, tapi platform aktif buat bangun komunitas. Jadi lebih dari sekedar jaga-jaga ya? Jauh, dengan orang kumpul, interaksi, kan harapannya rasa saling percaya, kebersamaan itu tumbuh. Ini bisa bikin ketahanan sosial yang lebih luas, bukan cuma soal kriminalitas. Tapi juga potensi konflik sosial lain gitu ya? Bisa jadi. Sumber Anda juga nyebut soal pembangunan poskonya kan? Ada yang bertahap, ada yang swadaya, ada yang numpang. Itu menunjukkan prosesnya jalan terus di lapangan, adaptif. Oke, jadi ini bukan cuma respons keamanan sesaat, tapi kayak investasi sosial jangka panjang juga ya? Nah, inisiatif ini cuma di Makassar aja atau gimana? Ada efeknya ke daerah lain? Sumber Anda bilang, instruksi serupa ini
lumayan cepat diikuti kepala daerah lain. Wali kota Parepare, Bupati Luwu disebut juga. Oh, jadi menyebar juga ya? Kelihatannya begitu. Ini menandakan ada pengakuan yang lebih luas. Mungkin ya, dorongan dari Mendagri, atau memang ada kesadaran bersama di daerah soal pentingnya sistem keamanan berbasis komunitas ini. Jadi semacam kesadaran kolektif gitu ya pasca beberapa kejadian? Bisa dibilang begitu. Keamanan itu tanggung jawab bersama lah. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa sih intinya buat Anda? Intinya ya, Siskamling ini dihidupkan lagi. Jadi andalan, benteng pertama tadi, yang digerakkan masyarakat di Makassar dan mulai meluas. Dan sekarang lebih terstruktur ya? Betul, lebih terorganisir, dan yang penting punya misi ganda. Jaga keamanan fisik, tapi juga merajut kembali hubungan sosial. Pendekatan yang holistik lah. Setuju, cukup komprehensif ya pendekatannya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat dipikirkan. Oh ya, apa tuh? Sumber-sumber ini kan menekankan keunggulan Siskamling itu karena warga saling kenal, jadi gampang deteksi orang baru atau hal aneh. Iya, itu tadi poin awalnya kan? Nah, pertanyaannya, di kota besar yang perubahannya cepet banget, orang datang dan pergi, kadang tetangga sebelah aja nggak kenal-kenal amat. Iya juga ya. Di kota besar kan sering gitu. Nah, gimana sistem tradisional kayak Siskamling ini bisa tetap efektif? Seberapa relevan asumsi saling kenal itu di lingkungan urban yang makin, anonim? Wah, itu pertanyaan bagus banget. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya. Betul, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut. Pendekatan seperti apa dan efektivitasnya seperti apa, Pak? Itu sebetulnya adalah metode yang lama sekali. Sistem mengamankan oleh lingkungan sendiri suasana sekitarnya. Pengamanan dengan upaya sendiri semua. Pertama, kalau saya ceritakan sejarahnya ada. Di Inggris pun juga ada. Namanya sistem tithing. Tithing itu dibentuk oleh masyarakat untuk mengamankan masyarakat. Setiap 10 keluarga, setiap 100 keluarga namanya ribet. Setiap 1000 keluarga namanya syair. Nanti yang memimpin namanya syairnya disebut syair. Kita pun juga ada di Jawa dulu namanya Jagabaya. Sebelum ada puisi dan lain-lain. Jadi sistem ini dari dulu sudah lama berkembang di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu cukup banyak ya. Meskipun ada lembaga resmi pengaman penegak hukum dan menjaga keamanan menggunakan kepolisian dan teman-teman TNI ataupun yang lain. Tapi upaya-upaya suara bangsa ini juga baik memiliki keunggulan. Keunggulannya dia berasal dari masyarakat sendiri. Mereka mengenal daerahnya, mengenal orang-orang yang di lingkungan itu. Di RT kan sudah saya kenal. Kalau ada orang asing masuk, apalagi kalau orang itu mau berbuat buruk, dia bisa tanya. Kan ada dulu istilah wajib lapor 24 jam. Tingkat RW sama, RW saling kenal, yang tahu wilayah itu adalah masyarakat di daerah itu sendiri. Sampai tingkat kelurahan, tingkat desa. Nah, jadi dengan adanya sistem seperti ini, selain juga akan memberikan rasa yang aman dari masyarakat lebih baik karena dilayani oleh orang yang dikenal. Di samping itu kan jumlah aparat keamanan kan kadang-kadang tidak cukup dibandingkan luas wilayah Indonesia yang luas ini. Nah, kemudian kalau seandainya juga masyarakat kompak, orang-orang yang mau berbuat jahat, mencuri segala macam, mau berbuat onar di daerah itu, mikir juga. Kalau masyarakatnya kompak, kemarin seperti kasus di Bekasi, itu mau ada yang mau kelompok yang mau bakar segala macam, tapi masyarakat kemudian melakukan proteksi daerahnya di kompleknya. Lari mereka Kemarin ya nggak tahu di Bekasi ya. Nah itu Pak, dengan kehadirannya di Makassar, melihat penjelasan tadi, menilai bagaimana posko di Makassar? tadi ada pos yang sudah memang sudah jalan, seperti yang ini. Ada juga yang dulunya ada tapi kemudian tidak aktif. Nah, yang tidak aktif ini yang dulunya ada itu diaktifkan kembali.
bila perlu dibangun yang baru, dibuat sistem yang rapi, dan kemudian tantangan utamanya nanti adalah pada waktu memulainya. Ya biasa masyarakat belum terbiasa toh, tapi kalau sudah terbiasa jalan, kemudian ada yang curiga, melakukan malah yang paling dekat lapor sama pos. Meskipun saya tahu di wali kota ada sistem monitoring juga, di Polda, Polres, Tabes ada sistem monitoring juga. Tapi kan mungkin nggak kenal, harus telepon. Tapi kalau di pos dekat rumahnya, dia bisa langsung menyampaikan ini ada orang mencurigakan misalnya gitu. Itu lebih gampang, lebih dekat, dan dia udah kenal dengan orang yang ada di pos itu. Kira-kira seperti itu lah. Pak, targetnya seperti apa Pak? Pendirian pos kamling ini di seluruh Indonesia bisa didirikan sampai kapan? Ya bertahap ya terus menerus. Kita harapkan semua setiap RT itu ada posnya. Berarti Pak, Setiap RT, setiap RW, setiap kelurahan, setiap desa ada. Pak, malam ini melihat bahwa di pemerintah Kota Makassar sudah menjalankan ini sesuai dengan arahan Pak Mendak. Ya 2 kali saya lihat, satu tadi di Panakukang. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespon gugatan warga terhadap Polda Sulawesi Selatan sebesar 800 miliar rupiah. Gugatan perdata itu dimasukkan ke Pengadilan Negeri Makassar oleh warga Kota Makassar bernama Muhammad Sulhardianto Agus, 29 tahun. Sulhardianto menggugat Polda Sulawesi Selatan lantaran tidak mampu mencegah terjadinya demo rusuh di Kota Makassar pada Jumat dan Sabtu 29 hingga 30 Agustus 2025. Ia menilai Polda Sulawesi Selatan lalai karena demo rusuh itu berakibat 2 gedung DPRD di Makassar terbakar. 2 gedung itu DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, mengakibatkan kerugian material, kerusuhan, juga mengakibatkan 4 korban meninggal dunia. 3 diantaranya meninggal dunia karena terjebak dalam kobaran api yang melahap gedung DPRD Kota Makassar. 1 lainnya meninggal dunia karena dikeroyok di lokasi demo Jalan Urip Sumoharjo setelah diteriaki intel. Yusril mengaku, kementerian yang dipimpinnya akan memberikan arahan kepada Polda Sulawesi Selatan selaku tergugat. Gugatan perdata di mata pengacara senior ini menyediakan waktu 40 hari untuk mediasi. Ketika dalam mediasi itu tidak menemui titik terang, maka gugatan akan dilanjutkan ke persidangan. Menurutnya, sebagai negara hukum, upaya gugatan setiap warga negara tidak boleh dihalang-halangi. Yusril juga mempersilahkan kepada 42 tersangka demo rusuh di Sulawesi Selatan yang ditangkap polisi untuk mengajukan gugatan. Utamanya bagi tersangka yang merasa tidak puas dengan kinerja kepolisian, seperti ada yang merasa tidak cukup bukti lalu dijadikan tersangka atau salah tangkap. Yusril mengatakan para tersangka dipersilakan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan karena baginya upaya hukum terbuka lebar bagi setiap warga negara dan negara menjamin hal itu. Ada warga menggugat Polda karena dianggap lalai mengamankan gedung DPRD sehingga terbakar. Pandangan hukum Prof sendiri seperti apa? Ya, kita persilahkan mereka melakukan gugatan perdata dalam hal ini yang mereka lakukan, dan tentu kalau digugat kan pasti ada tergugatan, dan tergugatnya tentu kami akan memberikan arahan kepada Polda untuk menjawab gugatan itu, dan tentu kalau gugatan perdata diajukan kan ada mediasi selama 40 hari. Apakah antara penggugat dengan tergugat dapat dimediasi, ya kalau tidak akan berujung kepada dilanjutkannya persidangan. Dan karena ini memang gugatan perdata, ujung-ujungnya kan adalah sanksinya kan ganti rugi dan sebagainya. Jadi kalau ada gugatan itu kita nggak bisa menahan-nahan orang, dan kita menghormati hak setiap orang, hak setiap warga negara untuk mengambil upaya hukum. Silakan mau menyampaikan laporan, menyampaikan ketidakpuasan, aspirasi, bahkan bisa mengajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tun. Bahkan kalau sekiranya sekarang di antara mereka yang ditahan 42 orang ini ada yang mau mengajukan gugatan pra-peradilan, menganggap bahwa polisi misalnya tidak memenuhi prosedur, tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup, atau ada salah
salah tangkap, salah tahan, silakan aja ajukan gugatan, dan kami juga akan mengawasi, dan saya kira polisi juga akan menghadapi gugatan itu di pengadilan negeri nantinya. Jadi biarkan mekanisme hukum itu berjalan fair, berikan kesempatan pada semua, dan kita menghormati pengadilan untuk sepenuhnya memberikan keputusan secara independen, dan pemerintah siap-siap aja menerima risiko kalau sekiranya dikalahkan di pengadilan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumpulkan kepala daerah Sulawesi Selatan di Aula Astacita, Rujak Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis 11 September 2025. Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memimpin rapat tersebut. Jajaran kepala daerah Sulawesi Selatan dikumpul mendengarkan arahan langsung Mendagri Tito Karnavian. Rapat tertutup dimulai sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Tengah, lalu berakhir pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Sekitar 4 jam, Mendagri Tito Karnavian memberikan wejangan kepada kepala daerah. Tito Karnavian mengaku kunjungan ke Sulawesi Selatan ini pertama kali sejak pelantikan serentak Februari lalu. Usai 6 bulan bertugas memimpin daerah, Tito melakukan evaluasi terhadap jajaran bupati dan wali kota. Tito meminta gubernur, bupati, dan wali kota se-Sulawesi Selatan aktif melakukan evaluasi kerja, mulai dari evaluasi ekonomi, keamanan, hingga kesejahteraan masyarakat. Pertemuan ini dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Sidrap Syaharudin Arif, Bupati Maros Haidir Syam, Bupati Tanah Toraja Zadrak Tombek, dan Bupati se-Sulawesi Selatan lainnya. Masyarakat, kepada semua elemen masyarakat, kemudian Forkopimda juga kompak, kemudian deteksi intelijen juga harus kuat untuk membaca apa yang terjadi di masyarakat, terutama yang berpotensi gangguan aktivitas. Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi. Kemudian kalau sudah terjadi, yang kemarin ya umum cepat bisa diatasi, meskipun ada korban. Setelah ada peristiwa itu harus dilakukan 3 hal. Yang pertama adalah rehabilitasi, terutama membantu yang wafat dan yang masih luka dan sakit. Saya tahu ada diberikan perhatian oleh pemerintah daerah, dan kita juga Presiden memberi perhatian. Kemudian rekonstruksi, ada yang terbakar, yang ras dan ringan. Yang ringan mungkin oleh daerah, tapi kalau yang sedang, kalau dia yang ada, itu cover oleh penyelenggara PU. Yang berat seperti kantor DPRD, provinsi maupun kabupaten kota Makassar, saya sudah diskusi langsung dan dengan Pak Menteri PU, itu akan dilaksanakan oleh PU, dan tim ini sudah datang ke sini. Jadi kita harapkan semua rekonstruksi dan perlakuan secepat mungkin. Sampai itu sekali lagi dialog terus dilakukan, dan tadi kami sampaikan juga untuk program-program yang perlu kepada rakyat yang dilakukan, mulai dari membuka lapangan kerja, kemudian menghidupkan swasta, kemudian juga menjaga inflasi, harga barang dan jasa terjaga baik, terjangkau oleh masyarakat, dan saya kira data cukup bagus. Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudi Sadewa sudah 3 kali memberi klarifikasi. Padahal ia baru menjabat selama 3 hari. Yakni ia dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 8 September 2025. Adapun klarifikasi yang ia berikan berkaitan dengan ucapannya sendiri dan unggahan anaknya di media sosial Instagram. Pertama, pernyataan Purbaya disorot lantaran menyinggung aksi protes pada akhir Agustus 2025 lalu. Purbaya menyebut aksi protes yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Ia menganggap protes dilakukan karena ada pihak-pihak yang terganggu akibat hidupnya yang masih kurang.
Terkait ucapannya tersebut, Purbaya meminta maaf karena sudah menyinggung tuntutan 17+8 yang dibuat oleh rakyat. Ia menjelaskan maksud di balik ucapannya adalah ekonomi mengalami tekanan sehingga sebagian besar masyarakat turut merasakan dampak kesulitan. Lalu kedua, Purbaya juga memberi penjelasan terkait cara mempercepat pertumbuhan ekonomi. Adapun ex-ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan tersebut mengklaim bahwa ucapannya bukanlah perkataan sembarangan. Ia menegaskan bahwa perbuatannya didasarkan pada pemahaman secara mendalam terkait konsep ekonomi. Purbaya juga menekankan perlunya melihat konteks kapasitas maksud kami, termasuk kapasitas ekonomi nasional terkait kekhawatiran strategi percepatan ekonomi yang memicu inflasi. Ia menjelaskan bahwa inflasi berpotensi meningkat apabila pertumbuhan melewati batas kemampuan ekonomi potensial. Kemudian Purbaya menjadi sorotan setelah anaknya membuat unggahan di Instagram bahwa sang ayah sudah melengsarkan ex-Menko Sri Mulyani yang dianggap menyamar sebagai agen Central Intelligence Agency atau CIA. Lantas Purbaya menyatakan bahwa anaknya saat itu masih muda dan tidak mengetahui apa-apa. Hal ini membuat buah hatinya kurang bijak ketika menggunakan media sosial. Purbaya menambahkan unggahan anaknya perihal Sri Mulyani, agen CIA ini sudah dihapus. Hari ini, sumber kita adalah rangkuman berita soal kunjungan Mendagri Pak Tito Karnavian ke Makassar, ya, tanggal 11 September 2025 kemarin. Betul sekali. Nah, fokus utamanya ini soal pengaktifan kembali Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan. Siskamling ya. Sistem yang sebenarnya sudah lama ada. Iya kan? Jadi misi kita sekarang nih, kita coba gali deh, kenapa kok sistem ini jadi penting lagi sekarang? Dan gimana sih penerapannya di Makassar? Oke, kita bedah yuk. Siap, mari kita lihat. Poin pertama nih yang langsung menarik perhatian saya dari sumber Anda, Mendagri bilang Siskamling ini benteng pertama keamanan. Benteng pertama. Istilah yang kuat ya. Kuat banget kan? Nah, pertanyaan nih, kenapa sistem yang basisnya warga gini dianggap krusial banget? Malah mungkin ada sisi lebih efektifnya dibanding aparat resmi? Nah, sumber Amba kan menyebutkan kuncinya itu di pengenalan lingkungan. Warga lokal itu dianggap, gimana ya, lebih cepat ngeh lah kalau ada pendatang baru atau aktivitas yang mencurigakan. Oke. Jadi karena mereka kenal betul ya siapa aja yang biasa ada di situ. Persis. Penekanan pada komunitas sebagai deteksi dini itu penting banget di sini. Apalagi kalau kita lihat konteksnya. Konteksnya? Maksudnya? Ini kan pengaktifannya terjadi nggak lama setelah ada kerusuhan akhir Agustus 2025 di Makassar itu. Oh iya. Benar juga. Jadi ini kayak ya respon cepat gitu. Memanfaatkan keakraban warga sama lingkungannya. Aparat mungkin jangkauannya luas, tapi soal detil harian lingkungan, ya warga lah yang paling tahu. Semacam mata dan telinga di akar rumput gitu. Masuk akal. Nah, coba kita lihat lebih dekat deh, di Kecamatan Rapocini. Sumber Anda kasih detail lumayan spesifik di sana kan? Iya, di Rapocini, Kelurahan Banta-Bantaeng contohnya. Nah, itu dia. Posko Siskamling di sana sekarang aktif 24 jam penuh katanya. Padahal dulu cuma malam. Betul, itu perubahan besar loh. Dari cuma malam jadi, non-stop 24 jam. Gimana tuh struktur kerjanya? Apa cuma, ya kumpul-kumpul jaga gitu aja? Ternyata, nggak sesederhana itu. Ada strukturnya. Sumber Anda bilang, mulai dari pos ronda di tingkat RW. Pos ronda RW ya? Isinya siapa? Ya, warga, dibantu sama PJS, pejabat sementara ketua RT. Nah, kalau mereka nemu sesuatu yang perlu ditindaklanjuti, laporannya naik. Naik kemana tuh? Ke posko induk di tingkat kelurahan. Di sana udah ada Linmas, perlindungan masyarakat itu, sama PJS ketua RW. Jadi ada alur eskalasinya. Wah, oke. Jadi bukan sekedar ronda informal ya, tapi udah ada semacam alur komando dan koordinasi yang jelas. Betul. Ini menunjukkan upaya formalisasi respons keamanan di level paling bawah. Penggunaan PJS itu juga menarik. Kenapa menarik? Apa cuma buat ngisi kekosongan aja? Bisa jadi itu indikasi penataan ulang yang perlu cepat pasca kejadian sebelumnya. Pakai PJS kan strukturnya bisa langsung jalan, ada penanggung jawabnya, sambil mungkin nunggu yang definitif. Jadi biar gerak cepat gitu ya, biar nggak ada kekosongan kepemimpinan di bawah. Iya, kira-kira begitu.
menunjukkan keseriusan lah ini. Oke. Nah, instruksi ini kan dari wali kota langsung ya, Pak Munafri Arifuddin, untuk seluruh Makassar sampai ke RT RW. Tapi ada satu hal lagi nih yang menurut saya sangat menarik dari sumber Anda. Apa tuh? Fungsi Poskamling ini ternyata nggak cuma buat keamanan doang, ada fungsi gandanya. Yang soal sosial itu ya? Iya, buat mempererat persaudaraan, ikatan sosial antar warga, termasuk sama pendatang baru. Jadi kayak, wah pos jaga, tapi juga jadi tempat ngumpul bareng. Nah, ini dia kuncinya. Fungsi ganda ini strategis banget. Siskamling jadi bukan cuma alat pengawasan, tapi platform aktif buat bangun komunitas. Jadi lebih dari sekedar jaga-jaga ya? Jauh, dengan orang kumpul, interaksi, kan harapannya rasa saling percaya, kebersamaan itu tumbuh. Ini bisa bikin ketahanan sosial yang lebih luas, bukan cuma soal kriminalitas. Tapi juga potensi konflik sosial lain gitu ya? Bisa jadi. Sumber Anda juga nyebut soal pembangunan poskonya kan? Ada yang bertahap, ada yang swadaya, ada yang numpang. Itu menunjukkan prosesnya jalan terus di lapangan, adaptif. Oke, jadi ini bukan cuma respons keamanan sesaat, tapi kayak investasi sosial jangka panjang juga ya? Nah, inisiatif ini cuma di Makassar aja atau gimana? Ada efeknya ke daerah lain? Sumber Anda bilang instruksi serupa ini lumayan cepat diikuti kepala daerah lain. Wali kota Parepare, Bupati Luwu disebut juga. Oh, jadi menyebar juga ya? Kelihatannya begitu. Ini menandakan ada pengakuan yang lebih luas. Mungkin ya, dorongan dari Mendagri, atau memang ada kesadaran bersama di daerah soal pentingnya sistem keamanan berbasis komunitas ini. Jadi semacam kesadaran kolektif gitu ya pasca beberapa kejadian? Bisa dibilang begitu. Keamanan itu tanggung jawab bersama lah. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa sih intinya buat Anda? Intinya ya, Siskamling ini dihidupkan lagi. Jadi andalan, benteng pertama tadi, yang digerakkan masyarakat di Makassar dan mulai meluas. Dan sekarang lebih terstruktur ya? Betul, lebih terorganisir, dan yang penting punya misi ganda. Jaga keamanan fisik, tapi juga merajut kembali hubungan sosial. Pendekatan yang holistik lah. Setuju, cukup komprehensif ya pendekatannya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat dipikirkan. Oh ya, apa tuh? Sumber-sumber ini kan menekankan keunggulan Siskamling itu karena warga saling kenal, jadi gampang deteksi orang baru atau hal aneh. Iya, itu tadi poin awalnya kan? Nah, pertanyaannya, di kota besar yang perubahannya cepet banget, orang datang dan pergi, kadang tetangga sebelah aja nggak kenal-kenal amat. Iya juga ya. Di kota besar kan sering gitu. Nah, gimana sistem tradisional kayak Siskamling ini bisa tetap efektif? Seberapa relevan asumsi saling kenal itu di lingkungan urban yang makin anonim? Wah, itu pertanyaan bagus banget. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya. Betul. Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut. Pendekatannya seperti apa dan efektivitasnya seperti apa, Pak? Itu sebetulnya adalah sesuatu yang sangat lama sekali. Sistem mengamankan oleh lingkungan sendiri suasana istilahnya pengamanan dengan upaya sendiri semua. Pertama, kalau saya ceritakan sejarahnya panjang. Di Inggris pun juga ada namanya sistem tithing. Tithing itu dibentuk oleh masyarakat untuk mengamankan masyarakat. Ya, ini keluarga. Ya, setiap keluarga namanya Wilbur. Setiap 1000 keluarga namanya Shire. Nanti yang memimpin namanya Shire, disebut Sheriff. Kita pun juga ada di Jawa dulu namanya Jagabaya. Sebelum ada polisi dan lain-lain. Jadi sistem ini dari dulu sudah lama berkembang di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu cukup banyak ya. Meskipun ada lembaga resmi pengaman penegak hukum dan menjaga keamanan menegakkan kepolisian dan teman-teman TNI ataupun yang lain. Tapi upaya-upaya suara transfer ini juga baik memiliki keunggulan. Keunggulannya dia transfer dari masyarakat sendiri. Mereka mengenal daerahnya, mengenal orang-orang yang ada di lingkungan itu. Di RT kan sudah sering kenal. Kalau ada orang asing masuk, apalagi kalau orang itu mau berbuat buruk, dia bisa tanya. Kan ada dulu istilah wajib lapor 24 jam.
tingkat RW sama, RW saling kenal, yang tahu wilayah itu adalah masyarakat wilayah itu sendiri. Sampai tingkat kelurahan, tingkat desa. Nah, jadi dengan adanya sistem seperti ini, selain juga memberikan rasa aman dari masyarakat lebih baik karena dilayani oleh orang yang dikenal. Di samping itu kan jumlah rekaman kan kadang-kadang nggak cukup dibandingkan luas wilayah Indonesia yang luas ini. Nah, kemudian kalau seandainya juga masyarakat kompak, orang-orang yang mau berbuat jahat, mencuri segala macam, mau berbuat onar di daerah itu, pikir juga kalau masyarakatnya kompak. Kemarin seperti kasus di Bekasi itu mau ada yang mau kelompok yang mau bakar segala macam, tapi masyarakat kemudian melakukan proteksi daerahnya di kompleknya. Lari Kemarin Pak ya. Kemarin dia nggak tahu di Bekasi ya. Nah itu Pak, dengan kehadirannya di Makassar, melihat penjelasan tadi, menilai bagaimana posko di Makassar? ya tadi ada pos yang sudah memang sudah jalan seperti yang ini, ada juga yang dulunya ada tapi kemudian tidak aktif. Nah, yang tidak aktif ini yang dulunya ada itu diaktifkan kembali. Bila perlu dibangun yang baru, dibuat sistem yang rapi, dan kemudian tantangan utamanya nanti adalah pada waktu mau mulainya. Ya biasa masyarakat belum terbiasa toh. Tapi kalau sudah terbiasa jalan, kemudian ada yang curiga, melakukan malah yang paling dekat lapor sama pos. Meskipun saya tahu di wali kota ada sistem monitoring juga, di Polda, Polres, Tabes ada sistem monitoring juga. Tapi kan mungkin nggak kenal, harus telepon. Tapi kalau di pos dekat rumahnya, dia bisa langsung menyampaikan ini ada orang mencurigakan misalnya gitu. Itu lebih gampang, lebih dekat, dan dia udah kenal dengan orang yang ada di pos itu. Kira-kira seperti itulah. Pak, targetnya seperti apa Pak? Pendirian pos Kamling di seluruh Indonesia bisa didirikan sampai targetnya kapan? Ya bertahap ya, terus-menerus. Kita harapkan semua setiap RT itu ada posnya. Berarti Pak, Setiap RT, setiap RW, setiap kelurahan, setiap desa ada. Pak, malam ini melihat bahwa di pemerintah Kota Makassar sudah menjalankan ini sesuai dengan arahan Pak Mendak. Ya 2 kali saya lihat, satu tadi di Panakukang. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespon gugatan warga terhadap Polda Sulawesi Selatan sebesar 800 miliar rupiah. Gugatan perdata itu dimasukkan ke Pengadilan Negeri Makassar oleh warga Kota Makassar bernama Muhammad Sulhardianto Agus, 29 tahun. Sulhardianto menggugat Polda Sulawesi Selatan lantaran tidak mampu mencegah terjadinya demo rusuh di Kota Makassar pada Jumat dan Sabtu 29 hingga 30 Agustus 2025. Ia menilai Polda Sulawesi Selatan lalai karena demo rusuh itu berakibat 2 gedung DPRD di Makassar terbakar. 2 gedung itu DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, mengakibatkan kerugian material, kerusuhan, juga mengakibatkan 4 korban meninggal dunia. 3 diantaranya meninggal dunia karena terjebak dalam kobaran api yang melahap gedung DPRD Kota Makassar. 1 lainnya meninggal dunia karena dikeroyok di lokasi demo Jalan Urip Sumoharjo setelah diteriaki intel. Yusril mengaku kementerian yang dipimpinnya akan memberikan arahan kepada Polda Sulawesi Selatan selaku tergugat. Gugatan perdata di mata pengacara senior ini menyediakan waktu 40 hari untuk mediasi. Ketika dalam mediasi itu tidak menemui titik terang, maka gugatan akan dilanjutkan ke persidangan. Menurutnya, sebagai negara hukum, upaya gugatan setiap warga negara tidak boleh dihalang-halangi. Yusril juga mempersilahkan kepada 42 tersangka demo rusuh di Sulawesi Selatan yang ditangkap polisi untuk mengajukan gugatan. Utamanya bagi tersangka yang merasa tidak puas dengan kinerja kepolisian, seperti ada yang merasa tidak cukup bukti lalu dijadikan tersangka atau salah tangkap. Yusril mengatakan para tersangka dipersilakan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan
karena baginya upaya hukum terbuka lebar bagi setiap warga negara dan negara menjamin hal itu. Ada warga menggugat Polda karena dianggap lalai mengamankan gedung DPRD sehingga terbakar. Pandangan hukum Prof sendiri seperti apa? Ya, kita persilahkan mereka melakukan gugatan perdata dalam hal ini yang mereka lakukan. Dan tentu kalau digugat kan pasti ada tergugatan. Ya. Dan tergugatnya tentu kami akan memberikan arahan kepada Polda untuk menjawab gugatan itu. Dan tentu kalau gugatan perdata diajukan kan ada mediasi selama 40 hari. Apakah antara penggugat dengan tergugat dapat dimediasi, ya kalau tidak akan berujung kepada dilanjutkannya persidangan. Dan karena ini memang gugatan perdata, ujung-ujungnya kan adalah sanksinya kan ganti rugi dan sebagainya. Jadi kalau ada gugatan itu kita nggak bisa menahan-nahan orang. Dan kita menghormati hak setiap orang, hak setiap warga negara untuk mengambil upaya hukum. Silakan mau menyampaikan laporan, menyampaikan ketidakpuasan, aspirasi, bahkan bisa mengajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tun. Bahkan kalau sekiranya sekarang di antara mereka yang ditahan 42 orang ini ada yang mau mengajukan gugatan pra peradilan, menganggap bahwa polisi misalnya tidak memenuhi prosedur, tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup, atau ada salah tangkap, salah tahan, silakan aja ajukan gugatan, dan kami juga akan mengawasi, dan saya kira polisi juga akan menghadapi gugatan itu di pengadilan negeri nantinya. Jadi biarkan mekanisme hukum itu berjalan fair, berikan kesempatan pada semua, dan kita menghormati pengadilan untuk sepenuhnya memberikan keputusan secara independen, dan pemerintah siap-siap aja menerima risiko kalau sekiranya dikalahkan di pengadilan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumpulkan kepala daerah Sulawesi Selatan di Aula Astacita, Rujab Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis 11 September 2025. Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memimpin rapat tersebut. Jajaran kepala daerah Sulawesi Selatan dikumpul mendengarkan arahan langsung Mendagri Tito Karnavian. Rapat tertutup dimulai sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Tengah, lalu berakhir pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Sekitar 4 jam, Mendagri Tito Karnavian memberikan wejangan kepada kepala daerah. Tito Karnavian mengaku kunjungan ke Sulawesi Selatan ini pertama kali sejak pelantikan serentak Februari lalu. Usai 6 bulan bertugas memimpin daerah, Tito melakukan evaluasi terhadap jajaran bupati dan wali kota. Tito meminta gubernur, bupati, dan wali kota Sulawesi Selatan aktif melakukan evaluasi kerja, mulai dari evaluasi ekonomi, keamanan, hingga kesejahteraan masyarakat. Pertemuan ini dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Sidrap Syaharudin Arif, Bupati Maros Haidir Syam, Bupati Tanah Toraja Zadrak Tombek, dan Bupati Sulawesi Selatan lainnya. Kemudian kemudian deteksi intelijen juga harus kuat untuk membaca apa yang terjadi di masyarakat, terutama yang berpotensi gangguan kamtipmas. Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi. Kemudian kalau sudah terjadi, yang kemarin ya umum cepat bisa diatasi, meskipun ada korban. Setelah ada peristiwa itu harus dilakukan 3 hal. Yang pertama adalah rehabilitasi, terutama membantu yang wafat dan yang masih luka dan sakit. Saya tahu banyak diberikan perhatian oleh pemerintah daerah, dan juga Presiden memberi perhatian. Kemudian rekonstruksi, ada yang terbakar, yang ras dan ringan. Yang ringan mungkin oleh daerah, tapi kalau yang sedang, kalau dia yang ada, itu cover oleh penanggung PU. Yang berat seperti kantor DPRD, provinsi maupun kabupaten kota Makassar, saya sudah diskusi langsung dan dengan Pak Menteri PU, itu akan dilaksanakan PU dan tim ini sudah datang ke sini. Jadi
kita harapkan semua rekonstruksi dan dilakukan secepat mungkin. Samping itu sekali lagi dialog terus dilakukan, dan tadi kami sampaikan juga untuk program-program yang perlu kepada rakyat yang dilakukan, mulai dari membuka lapangan kerja, kemudian menghidupkan swasta, kemudian juga menjaga inflasi harga barang dan jasa terjaga baik, terjangkau oleh masyarakat, dan saya kira data cukup bagus. Menteri Keuangan atau Menko Purbayayudi Sadewa sudah 3 kali memberi klarifikasi. Padahal ia baru menjabat selama 3 hari. Yakni ia dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 8 September 2025. Adapun klarifikasi yang ia berikan berkaitan dengan ucapannya sendiri dan unggahan anaknya di media sosial Instagram. Pertama, pernyataan Purbaya disorot lantaran menyinggung aksi protes pada akhir Agustus 2025 lalu. Purbaya menyebut aksi protes yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Ia menganggap protes dilakukan karena ada pihak-pihak yang terganggu akibat hidupnya yang masih kurang. Terkait ucapannya tersebut, Purbaya meminta maaf karena sudah menyinggung tuntutan 17+8 yang dibuat oleh rakyat. Ia menjelaskan maksud di balik ucapannya adalah ekonomi mengalami tekanan sehingga sebagian besar masyarakat turut merasakan dampak kesulitan. Lalu kedua, Purbaya juga memberi penjelasan terkait cara mempercepat pertumbuhan ekonomi. Adapun ex-ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan tersebut mengklaim bahwa ucapannya bukanlah perkataan sembarangan. Dia menegaskan bahwa perbuatannya didasarkan pada pemahaman secara mendalam terkait konsep ekonomi. Purbaya juga menekankan perlunya melihat konteks kapasitas termasuk kapasitas ekonomi nasional terkait kekhawatiran strategi percepatan ekonomi yang memicu inflasi. Ia menjelaskan bahwa inflasi berpotensi meningkat apabila pertumbuhan melewati batas kemampuan ekonomi potensial. Kemudian Purbaya menjadi sorotan setelah anaknya membuat unggahan di Instagram bahwa sang ayah sudah melengsarkan ex-Menko Sri Mulyani yang dianggap menyamar sebagai agen Central Intelligence Agency atau CIA. Lantas Purbaya menyatakan bahwa anaknya saat itu masih muda dan tidak mengetahui apa-apa. Hal ini membuat buah hatinya kurang bijak ketika menggunakan media sosial. Purbaya menambahkan unggahan anaknya perihal Sri Mulyani, agen CIA ini sudah dihapus. Hari ini, sumber kita adalah rangkuman berita soal kunjungan Mendagri Pak Tito Karnavian ke Makassar, ya tanggal 11 September 2025 kemarin. Betul sekali. Nah, fokus utamanya ini soal pengaktifan kembali Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan. Siskamling ya? Sistem yang sebenarnya sudah lama ada? Iya kan? Jadi misi kita sekarang nih, kita coba gali deh, kenapa kok sistem ini jadi penting lagi sekarang? Dan gimana sih penerapannya di Makassar? Oke, kita bedah yuk. Siap, mari kita lihat. Poin pertama nih yang langsung menarik perhatian saya dari sumber Anda, Mendagri bilang Siskamling ini benteng pertama keamanan. Benteng pertama. Istilah yang kuat ya. Kuat banget kan? Nah, pertanyaan nih, kenapa sistem yang basisnya warga gini dianggap krusial banget? Malah mungkin ada sisi lebih efektifnya dibanding aparat resmi? Nah, sumber Anda kan menyebutkan kuncinya itu di pengenalan lingkungan. Warga lokal itu dianggap, gimana ya, lebih cepat ngeh lah kalau ada pendatang baru atau aktivitas yang mencurigakan. Oke. Jadi karena mereka kenal betul ya siapa aja yang biasa ada di situ. Persis. Penekanan pada komunitas sebagai deteksi dini itu penting banget di sini. Apalagi kalau kita lihat konteksnya. Konteksnya? Maksudnya? Ini kan pengaktifannya terjadi nggak lama setelah ada kerusuhan akhir Agustus 2025 di Makassar itu. Oh iya. Benar juga. Jadi ini kayak ya respon cepat gitu. Memanfaatkan keakraban warga sama lingkungannya. Aparat mungkin jangkauannya luas, tapi soal detil harian lingkungan, ya warga lah yang paling tahu. Semacam mata dan telinga di akar rumput gitu. Masuk akal.
Nah, coba kita lihat lebih dekat deh, di Kecamatan Rapocini. Sumber Anda kasih detail lumayan spesifik di sana kan? Iya, di Rapocini, Kelurahan Banta-Bantaeng contohnya. Nah, itu dia. Posko Siskamling di sana sekarang aktif 24 jam penuh katanya. Padahal dulu cuma malam. Betul, itu perubahan besar loh. Dari cuma malam jadi, non-stop 24 jam. Gimana tuh struktur kerjanya? Apa cuma, ya kumpul-kumpul jaga gitu aja? Ternyata, nggak sesederhana itu. Ada strukturnya. Sumber Anda bilang, mulai dari pos ronda di tingkat RW. Pos ronda RW ya? Isinya siapa? Ya, warga dibantu sama PJS, pejabat sementara ketua RT. Nah, kalau mereka nemu sesuatu yang perlu ditindaklanjuti, laporannya naik Naik kemana tuh? ke posko induk di tingkat kelurahan. Di sana udah ada Linmas, perlindungan masyarakat itu, sama PJS ketua RW. Jadi ada alur eskalasinya. Wah, oke. Jadi bukan sekedar ronda informal ya, tapi udah ada semacam alur komando dan koordinasi yang jelas. Betul. Ini menunjukkan upaya formalisasi respons keamanan di level paling bawah. Penggunaan PJS itu juga menarik. Kenapa menarik? Apa cuma buat ngisi kekosongan aja? Bisa jadi itu indikasi penataan ulang yang perlu cepat pasca kejadian sebelumnya. Pakai PJS kan strukturnya bisa langsung jalan, ada penanggung jawabnya, sambil mungkin nunggu yang definitif. Jadi biar gerak cepat gitu ya, biar nggak ada kekosongan kepemimpinan di bawah. Iya, kira-kira begitu. Menunjukkan keseriusan lah ini. Oke. Nah, instruksi ini kan dari wali kota langsung ya, Pak Munafri Arifuddin, untuk seluruh Makassar sampai ke RT RW. Tapi ada satu hal lagi nih yang menurut saya sangat menarik dari sumber Anda. Apa tuh? Fungsi pos kamling ini ternyata nggak cuma buat keamanan doang, ada fungsi gandanya. Yang soal sosial itu ya? Iya, buat mempererat persaudaraan, ikatan sosial antar warga, termasuk sama pendatang baru. Jadi kayak, wah pos jaga, tapi juga jadi tempat ngumpul bareng. Nah, ini dia kuncinya. Fungsi ganda ini strategis banget. Siskamling jadi bukan cuma alat pengawasan, tapi platform aktif buat bangun komunitas. Jadi lebih dari sekedar jaga-jaga ya? Jauh, dengan orang kumpul, interaksi, kan harapannya rasa saling percaya, kebersamaan itu tumbuh. Ini bisa bikin ketahanan sosial yang lebih luas, bukan cuma soal kriminalitas. Tapi juga potensi konflik sosial lain gitu ya? Bisa jadi. Sumber Anda juga nyebut soal pembangunan poskonya kan? Ada yang bertahap, ada yang swadaya, ada yang numpang. Itu menunjukkan prosesnya jalan terus di lapangan, adaptif. Oke, jadi ini bukan cuma respons keamanan sesaat, tapi kayak investasi sosial jangka panjang juga ya? Nah, inisiatif ini cuma di Makassar aja atau gimana? Ada efeknya ke daerah lain? Sumber Anda bilang instruksi serupa ini lumayan cepat diikuti kepala daerah lain. Wali kota Parepare, Bupati Luwu disebut juga. Oh, jadi menyebar juga ya? Kelihatannya begitu. Ini menandakan ada pengakuan yang lebih luas. Mungkin ya, dorongan dari Mendagri, atau memang ada kesadaran bersama di daerah soal pentingnya sistem keamanan berbasis komunitas ini. Jadi semacam kesadaran kolektif gitu ya pasca beberapa kejadian? Bisa dibilang begitu. Keamanan itu tanggung jawab bersama lah. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa sih intinya buat Anda? Intinya ya, Siskamling ini dihidupkan lagi. Jadi andalan, benteng pertama tadi, yang digerakkan masyarakat di Makassar dan mulai meluas. Dan sekarang lebih terstruktur ya? Betul, lebih terorganisir, dan yang penting punya misi ganda. Jaga keamanan fisik, tapi juga merajut kembali hubungan sosial. Pendekatan yang holistik lah. Setuju, cukup komprehensif ya pendekatannya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat dipikirkan. Oh ya, apa tuh? Sumber-sumber ini kan menekankan keunggulan Siskamling itu karena warga saling kenal, jadi gampang deteksi orang baru atau hal aneh. Iya, itu tadi poin awalnya kan? Nah, pertanyaannya, di kota besar yang perubahannya cepat banget, orang datang dan pergi, kadang tetangga sebelah aja nggak kenal-kenal amat. Iya juga ya. Di kota besar kan sering gitu. Nah, gimana sistem tradisional kayak Siskamling ini bisa tetap efektif? Seberapa relevan asumsi saling kenal itu di lingkungan urban yang makin anonim? Wah, itu pertanyaan bagus banget. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya. Betul, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut. Pendekatannya seperti apa dan efektivitasnya seperti apa, Pak? Itu sebetulnya adalah sesuatu yang lama sekali. Sistem mengamankan oleh lingkungan sendiri suatu saat istilahnya.
dengan upaya sendiri SWAT. Pertama, kalau saya ceritakan sejarahnya panjang. Di Inggris pun juga ada namanya sistem tithing. Tithing itu dibentuk oleh masyarakat untuk mengamankan masyarakat. Setiap 1000 keluarga, setiap 100 keluarga namanya ringlet, setiap 1000 keluarga namanya shire. Nanti yang memimpin namanya shire, disebut sheriff. Kita pun juga ada di Jawa dulu namanya Jagabaya, sebelum ada polisi dan lain-lain. Jadi sistem ini dari dulu sudah lama berkembang di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu cukup banyak aktif ya. Meskipun ada lembaga resmi pengaman penegak hukum dan menjaga keamanan menjaga kepolisian dan teman-teman TNI ataupun yang lain. Tapi upaya-upaya suara bangsa ini juga baik memiliki keunggulan. Keunggulannya dia berasal dari masyarakat sendiri. Mereka mengenal daerahnya, mengenal orang-orang yang ada di lingkungan itu. Di RT kan sudah kenal. Kalau ada orang asing masuk, apalagi kalau orang itu mau berbuat buruk, dia bisa tanya. Kan ada dulu istilah wajib lapor 24 jam. Tingkat RW sama, RW saling kenal, yang tahu wilayah itu adalah masyarakat di daerah itu sendiri. Sampai tingkat kelurahan, tingkat desa. Nah, jadi dengan adanya sistem seperti ini, selain juga memberikan rasa yang aman dari masyarakat lebih baik karena dilayani oleh orang yang dikenal. Di samping itu kan jumlah aparat keamanan kan kadang-kadang nggak cukup dibandingkan luas wilayah Indonesia yang luas ini. Nah, kemudian kalau seandainya juga masyarakat kompak, orang-orang yang mau berbuat jahat, mencuri segala macam, mau berbuat onar di daerah itu, mikir juga. Kalau masyarakatnya kompak, kemarin seperti kasus di Bekasi, itu mau ada yang mau kelompok yang mau bakar-bakar segala macam, tapi masyarakat kemudian melakukan proteksi daerahnya di kompleknya, lari. Kemarin Ya nggak tahu di Bekasi ya. Nah itu. Pak, dengan kehadirannya di Makassar, melihat penjelasan tadi, menilai bagaimana posko di Makassar ini? Ya, tadi ada pos yang sudah memang sudah jalan, pos yang ini ada juga yang dulunya ada tapi kemudian tidak aktif. Nah, yang tidak aktif ini yang dulunya ada itu diaktifkan kembali. Bila perlu dibangun yang baru, dibuat sistem yang rapi, dan kemudian tantangan utamanya nanti adalah pada waktu mau mulainya. Ya biasa masyarakat belum terbiasa toh. Tapi kalau sudah terbiasa jalan, kemudian ada yang curiga, melapor mana yang paling dekat lapor sama pos. Meskipun saya tahu di wali kota ada sistem monitoring juga, di Polda, Polres, Tabes ada sistem monitoring juga. Tapi kan mungkin nggak kenal, harus telepon. Tapi kalau di pos dekat rumahnya, dia bisa langsung menyampaikan ini ada orang mencurigakan misalnya gitu. Itu lebih gampang, lebih dekat, dan dia ada kenal dengan orang yang ada di pos itu. Kira-kira seperti itu lah. Pak, targetnya seperti apa Pak? Pendirian pos kamling di seluruh Indonesia bisa didirikan sampai targetnya kapan? Ya bertahap ya terus menerus. Kita harapkan semua setiap RT itu ada posnya. Berarti Pak, Setiap RT, setiap RW, setiap kelurahan, setiap desa ada. Pak, malam ini melihat bahwa di pemerintah Kota Makassar sudah menjalankan ini sesuai dengan arahan Pak Mendak. Ya 2 kali saya lihat, satu tadi di Panakukang. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespon gugatan warga terhadap Polda Sulawesi Selatan sebesar 800 miliar rupiah. Gugatan perdata itu dimasukkan ke Pengadilan Negeri Makassar oleh warga Kota Makassar bernama Muhammad Sulhardianto Agus, 29 tahun. Sulhardianto menggugat Polda Sulawesi Selatan lantaran tidak mampu mencegah terjadinya demo rusuh di Kota Makassar pada Jumat dan Sabtu 29 hingga 30 Agustus 2025. Ia menilai
Polda Sulawesi Selatan lalai karena demo rusuh itu berakibat 2 gedung DPRD di Makassar terbakar. 2 gedung itu DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, mengakibatkan kerugian material, kerusuhan, juga mengakibatkan 4 korban meninggal dunia. 3 diantaranya meninggal dunia karena terjebak dalam kobaran api yang melahap gedung DPRD Kota Makassar. 1 lainnya meninggal dunia karena dikeroyok di lokasi demo Jalan Urip Sumoharjo setelah diteriaki intel. Yusril mengaku, kementerian yang dipimpinnya akan memberikan arahan kepada Polda Sulawesi Selatan selaku tergugat. Gugatan perdata di mata pengacara senior ini menyediakan waktu 40 hari untuk mediasi. Ketika dalam mediasi itu tidak menemui titik terang, maka gugatan akan dilanjutkan ke persidangan. Menurutnya, sebagai negara hukum, upaya gugatan setiap warga negara tidak boleh dihalang-halangi. Yusril juga mempersilahkan kepada 42 tersangka demo rusuh di Sulawesi Selatan yang ditangkap polisi untuk mengajukan gugatan. Utamanya bagi tersangka yang merasa tidak puas dengan kinerja kepolisian. Seperti ada yang merasa tidak cukup bukti lalu dijadikan tersangka atau salah tangkap. Yusril mengatakan para tersangka dipersilakan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan karena baginya upaya hukum terbuka lebar bagi setiap warga negara dan negara menjamin hal itu. Ada warga menggugat Polda karena dianggap lalai mengamankan gedung DPRD sehingga terbakar. Pandangan hukum Prof sendiri seperti apa? Ya, kita persilahkan mereka melakukan gugatan perdata dalam hal ini yang mereka lakukan, dan tentu kalau digugat kan pasti ada tergugat, ya. Dan tergugatnya tentu kami akan memberikan arahan kepada Polda untuk menjawab gugatan itu, dan tentu kalau gugatan perdata diajukan kan ada mediasi selama 40 hari. Apakah antara penggugat dengan tergugat dapat dimediasi, ya kalau tidak akan berujung kepada dilanjutkannya persidangan. Dan karena ini memang gugatan perdata, ujung-ujungnya kan adalah saksinya kan ganti rugi dan sebagainya. Jadi kalau ada gugatan itu kita nggak bisa menahan-nahan orang. Dan kita menghormati hak setiap orang, hak setiap warga negara untuk mengambil upaya hukum. Silakan mau menyampaikan laporan, menyampaikan ketidakpuasan, aspirasi, bahkan bisa mengajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tun. Bahkan kalau sekiranya sekarang di antara mereka yang ditahan 42 orang ini ada yang mau mengajukan gugatan pra-peradilan, menganggap bahwa polisi misalnya tidak memenuhi prosedur, tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup, atau ada salah tangkap, salah tahan, silakan aja ajukan gugatan, dan kami juga akan mengawasi, dan saya kira polisi juga akan menghadapi gugatan itu di pengadilan itu nantinya. Jadi biarkan mekanisme hukum itu berjalan fair, berikan kesempatan pada semua, dan kita menghormati pengadilan untuk sepenuhnya memberikan keputusan secara independen, dan pemerintah siap-siap aja menerima risiko kalau sekiranya dikalahkan di pengadilan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumpulkan kepala daerah Sulawesi Selatan di Aula Astacita, Rujab Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis 11 September 2025. Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memimpin rapat tersebut. Jajaran kepala daerah Sulawesi Selatan dikumpul mendengarkan arahan langsung Mendagri Tito Karnavian. Rapat tertutup dimulai sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Tengah, lalu berakhir pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Sekitar 4 jam, Mendagri Tito Karnavian memberikan wejangan kepada kepala daerah. Tito Karnavian mengaku kunjungan ke Sulawesi Selatan ini pertama kali sejak pelantikan serentak Februari lalu. Usai 6 bulan bertugas memimpin daerah, Tito melakukan evaluasi terhadap jajaran bupati dan wali kota. Tito meminta gubernur, bupati, dan wali kota se-Sulawesi Selatan aktif melakukan evaluasi kerja, mulai dari evaluasi ekonomi, keamanan, hingga kesejahteraan masyarakat. Pertemuan ini dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Sidrap Syaharudin Arif, Bupati Maros Haidir Syam, Bupati Tanah Toraja Zadrak Tombek, dan Bupati se-Sulawesi Selatan lainnya.
biar benar cepat bisa diatasi meskipun ada korban. Setelah ada peristiwa itu harus dilakukan 3 hal. Yang pertama adalah rehabilitasi, terutama membantu yang wafat dan yang masih luka dan sakit. Saya tahu ada diberikan perhatian oleh pemerintah daerah dan juga Presiden memberi perhatian. Kemudian rekonstruksi, ada yang berakar, yang ras dan ringan. Yang ringan mungkin oleh daerah, tapi kalau yang sedang, kalau dia yang ada, itu cover oleh penyelenggara PU. Yang berat seperti kantor DPRD, provinsi maupun kabupaten kota Makassar, saya sudah diskusi langsung dan dengan Pak Menteri PU, itu akan dilaksanakan PU dan tim ini sudah datang ke sini. Jadi kita harapkan semua rekonstruksi dan dilakukan secepat mungkin. Sampai itu sekali lagi dialog terus dilakukan. Dan tadi kami sampaikan juga untuk program-program yang perlu kepada rakyat yang dilakukan, mulai dari membuka lapangan kerja, kemudian menghidupkan swasta, kemudian juga menjaga inflasi harga barang dan jasa terjaga baik, terjangkau oleh masyarakat, dan saya kira data cukup bagus. Menteri Keuangan atau Menko Purbayayudi Sadewa sudah 3 kali memberi klarifikasi. Padahal ia baru menjabat selama 3 hari. Yakni ia dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 8 September 2025. Adapun klarifikasi yang ia berikan berkaitan dengan ucapannya sendiri dan unggahan anaknya di media sosial Instagram. Pertama, pernyataan Purbaya disorot lantaran menyinggung aksi protes pada akhir Agustus 2025 lalu. Purbaya menyebut aksi protes yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Ia menganggap protes dilakukan karena ada pihak-pihak yang terganggu akibat hidupnya yang masih kurang. Terkait ucapannya tersebut, Purbaya meminta maaf karena sudah menyinggung tuntutan 17+8 yang dibuat oleh rakyat. Ia menjelaskan maksud di balik ucapannya adalah ekonomi mengalami tekanan sehingga sebagian besar masyarakat turut merasakan dampak kesulitan. Lalu kedua, Purbaya juga memberi penjelasan terkait cara mempercepat pertumbuhan ekonomi. Adapun ex-ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan tersebut mengklaim bahwa ucapannya bukanlah perkataan sembarangan. Ia menegaskan bahwa perbuatannya didasarkan pada pemahaman secara mendalam terkait konsep ekonomi. Purbaya juga menekankan perlunya melihat konteks kapasitas termasuk kapasitas ekonomi nasional terkait kekhawatiran strategi percepatan ekonomi yang memicu inflasi. Ia menjelaskan bahwa inflasi berpotensi meningkat apabila pertumbuhan melewati batas kemampuan ekonomi potensial. Kemudian Purbaya menjadi sorotan setelah anaknya membuat unggahan di Instagram bahwa sang ayah sudah melengsarkan ex-Menko Sri Mulyani yang dianggap menyamar sebagai agen Central Intelligence Agency atau CIA. Lantas Purbaya menyatakan bahwa anaknya saat itu masih muda dan tidak mengetahui apa-apa. Hal ini membuat buah hatinya kurang bijak ketika menggunakan media sosial. Purbaya menambahkan unggahan anaknya perihal Sri Mulyani, agen CIA ini sudah dihapus. Hari ini, sumber kita adalah rangkuman berita soal kunjungan Mendagri Pak Tito Karnavian ke Makassar, ya tanggal 11 September 2025 kemarin. Betul sekali. Nah, fokus utamanya ini soal pengaktifan kembali Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan. Siskamling ya? Sistem yang sebenarnya sudah lama ada? Iya kan? Jadi misi kita sekarang nih, kita coba gali deh, kenapa kok sistem ini jadi penting lagi sekarang? Dan gimana sih penerapannya di Makassar? Oke, kita bedah yuk. Siap, mari kita lihat. Poin pertama nih yang langsung menarik perhatian saya dari sumber Anda, Mendagri bilang Siskamling ini benteng pertama keamanan. Benteng pertama.
istilah yang kuat ya. Kuat banget kan? Nah, pertanyaan nih, kenapa sistem yang basisnya warga gini dianggap krusial banget? Malah mungkin ada sisi lebih efektifnya dibanding aparat resmi? Nah, sumber AMBA kan disebutkan kuncinya itu di pengenalan lingkungan. Warga lokal itu dianggap, gimana ya, lebih cepat ngeh lah kalau ada pendatang baru atau aktivitas yang mencurigakan. Oke. Jadi karena mereka kenal betul ya siapa aja yang biasa ada di situ. Persis. Penekanan pada komunitas sebagai deteksi dini itu penting banget di sini. Apalagi kalau kita lihat konteksnya. Konteksnya? Maksudnya? Ini kan pengaktifannya terjadi nggak lama setelah ada kerusuhan akhir Agustus 2025 di Makassar itu. Oh iya. Benar juga. Jadi ini kayak ya respon cepat gitu. Memanfaatkan keakraban warga sama lingkungannya. Aparat mungkin jangkauannya luas, tapi soal detil harian lingkungan, ya warga lah yang paling tahu. Semacam mata dan telinga di akar rumput gitu. Masuk akal. Nah, coba kita lihat lebih dekat deh, di Kecamatan Rapocini. Sumber Anda kasih detail lumayan spesifik di sana kan? Iya, di Rapocini, Kelurahan Banta-Bantaeng contohnya. Nah, itu dia. Posko Siskamling di sana sekarang aktif 24 jam penuh katanya. Padahal dulu cuma malam. Betul, itu perubahan besar loh. Dari cuma malam jadi, non-stop 24 jam. Gimana tuh struktur kerjanya? Apa cuma, ya kumpul-kumpul jaga gitu aja? Ternyata, nggak sesederhana itu. Ada strukturnya. Sumber Anda bilang, mulai dari pos ronda di tingkat RW. Pos ronda RW ya? Isinya siapa? Ya, warga dibantu sama PJS, pejabat sementara ketua RT. Nah, kalau mereka nemu sesuatu yang perlu ditindaklanjuti, laporannya naik. Naik kemana tuh? Ke posko induk di tingkat kelurahan. Di sana udah ada Linmas, perlindungan masyarakat itu, sama PJS ketua RW. Jadi ada alur eskalasinya. Wah, oke. Jadi bukan sekedar ronda informal ya, tapi udah ada semacam alur komando dan koordinasi yang jelas. Betul. Ini menunjukkan upaya formalisasi respons keamanan di level paling bawah. Penggunaan PJS itu juga menarik. Kenapa menarik? Apa cuma buat ngisi kekosongan aja? Bisa jadi itu indikasi penataan ulang yang perlu cepat pasca kejadian sebelumnya. Pakai PJS kan strukturnya bisa langsung jalan, ada penanggung jawabnya, sambil mungkin nunggu yang definitif. Jadi biar gerak cepat gitu ya, biar nggak ada kekosongan kepemimpinan di bawah. Iya, kira-kira begitu. Menunjukkan keseriusan lah ini. Oke. Nah, instruksi ini kan dari wali kota langsung ya, Pak Munafri Arifuddin, untuk seluruh Makassar sampai ke RT RW. Tapi ada satu hal lagi nih yang menurut saya sangat menarik dari sumber Anda. Apa tuh? Fungsi Poskamling ini ternyata nggak cuma buat keamanan doang, ada fungsi gandanya. Yang soal sosial itu ya? Iya, buat mempererat persaudaraan, ikatan sosial antar warga, termasuk sama pendatang baru. Jadi kayak, wah pos jaga, tapi juga jadi tempat ngumpul bareng. Nah, ini dia kuncinya. Fungsi ganda ini strategis banget. Siskamling jadi bukan cuma alat pengawasan, tapi platform aktif buat bangun komunitas. Jadi lebih dari sekedar jaga-jaga ya? Jauh, dengan orang kumpul, interaksi, kan harapannya rasa saling percaya, kebersamaan itu tumbuh. Ini bisa bikin ketahanan sosial yang lebih luas, bukan cuma soal kriminalitas. Tapi juga potensi konflik sosial lain gitu ya? Bisa jadi. Sumber Anda juga nyebut soal pembangunan poskonya kan? Ada yang bertahap, ada yang swadaya, ada yang numpang. Itu menunjukkan prosesnya jalan terus di lapangan, adaptif. Oke, jadi ini bukan cuma respons keamanan sesaat, tapi kayak investasi sosial jangka panjang juga ya? Nah, inisiatif ini cuma di Makassar aja atau gimana? Ada efeknya ke daerah lain? Sumber Anda bilang instruksi serupa ini lumayan cepat diikuti kepala daerah lain. Wali kota Parepare, Bupati Luwu disebut juga. Oh, jadi menyebar juga ya? Kelihatannya begitu. Ini menandakan ada pengakuan yang lebih luas. Mungkin ya, dorongan dari Mendagri, atau memang ada kesadaran bersama di daerah soal pentingnya sistem keamanan berbasis komunitas ini. Jadi semacam kesadaran kolektif gitu ya pasca beberapa kejadian? Bisa dibilang begitu. Keamanan itu tanggung jawab bersama lah. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa sih intinya buat Anda? Intinya ya, Siskamling ini dihidupkan lagi. Jadi andalan, benteng pertama tadi, yang digerakkan masyarakat di Makassar dan mulai meluas. Dan sekarang lebih terstruktur ya? Betul, lebih terorganisir, dan yang penting punya misi ganda. Jaga keamanan fisik, tapi juga merajut kembali hubungan sosial. Pendekatan yang holistik lah. Setuju, cukup komprehensif ya pendekatannya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat dipikirkan.
Oh ya, apa tuh? Sumber-sumber ini kan menekankan keunggulan Siskamling itu karena warga saling kenal. Jadi gampang deteksi orang baru atau hal aneh. Iya, itu tadi poin awalnya kan? Nah, pertanyaannya, di kota besar yang perubahannya cepet banget, orang datang dan pergi, kadang tetangga sebelah aja nggak kenal-kenal amat. Iya juga ya. Di kota besar kan sering gitu. Nah, gimana sistem tradisional kayak Siskamling ini bisa tetap efektif? Seberapa relevan asumsi saling kenal itu di lingkungan urban yang makin, anonim? Wah, itu pertanyaan bagus banget. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya. Betul, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut. Pendekatannya seperti apa dan efektivitasnya seperti apa, Pak? Itu sebetulnya adalah sistem yang sangat lama sekali. Sistem mengamankan oleh lingkungan sendiri, swakarsa istilahnya. Pengamanan dengan upaya sendiri, SWAT. Pertama, kalau saya ceritakan sejarahnya panjang. Di Inggris pun juga ada namanya sistem tithing. Tithing itu dibentuk oleh masyarakat untuk mengamankan masyarakat. Setiap 10 keluarga, setiap 100 keluarga namanya keluarga. Setiap 1000 keluarga namanya shire. Nanti yang memimpin namanya shire-nya, disebut sheriff. Kita pun juga ada di Jawa dulu namanya Jagabaya. Sebelum ada polisi dan lain-lain. Jadi sistem ini dari dulu sudah lama berkembang di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu cukup banyak ya. Meskipun ada lembaga resmi pengaman penegak hukum dan menjaga keamanan penegak kepolisian, ada teman-teman TNI ataupun yang lain. Tapi upaya-upaya swakarsa ini juga banyak memiliki keunggulan. Keunggulannya dia berasal dari masyarakat sendiri. Mereka mengenal daerahnya, mengenal orang-orang yang di lingkungan itu. Di RT kan sudah sering kenal. Kalau ada orang asing masuk, apalagi kalau orang itu mau berbuat buruk, dia bisa tanya. Kan ada dulu istilah wajib lapor 24 jam. Tingkat RW sama, RW saling kenal, yang tahu wilayah itu adalah masyarakat di daerah itu sendiri. Sampai tingkat kelurahan, tingkat desa. Nah, jadi dengan adanya sistem seperti ini, selain kita akan memberikan rasa yang aman dari masyarakat lebih baik karena dilayani oleh orang yang dikenal. Di samping itu kan jumlah aparat keamanan kan kadang-kadang nggak cukup dibandingkan luas wilayah Indonesia yang luas ini. Nah, kemudian kalau seandainya juga masyarakat kompak, orang-orang yang mau berbuat jahat, mencuri segala macam, mau berbuat onar di daerah itu, mikir juga. Kalau masyarakatnya kompak, kemarin seperti kasus di Bekasi, itu mau ada yang mau kelompok yang mau bakar segala macam, tapi masyarakat kemudian melakukan proteksi daerahnya di kompleknya, lari. Kemarin Kemarin Ya nggak tahu di Bekasi ya. Nah itu. Pak, dengan kehadirannya di Makassar, melihat penjelasan tadi, menilai bagaimana posko di Makassar ini? Ya tadi ada pos yang sudah memang sudah jalan, seperti yang ini. Ada juga yang dulunya ada tapi kemudian tidak aktif. Nah, yang tidak aktif ini yang dulunya ada itu diaktifkan kembali. Bila perlu dibangun yang baru, dibuat sistem yang rapi, dan kemudian tantangan utamanya nanti adalah pada waktu mau mulainya. Ya biasa masyarakat belum terbiasa toh. Tapi kalau sudah terbiasa jalan, kemudian ada yang curiga, melapor, malah yang paling dekat lapor sama pos. Meskipun saya tahu di wali kota ada sistem monitoring juga, di Polda, Polres, Tabes ada sistem monitoring juga. Tapi kan mungkin nggak kenal, harus telepon. Tapi kalau di pos dekat rumahnya, dia bisa langsung menyampaikan ini ada orang mencurigakan misalnya gitu. Itu lebih gampang, lebih dekat, dan dia ada kenal dengan orang yang ada di pos itu. Kira-kira seperti itulah. Pak, targetnya seperti apa, Pak? Pendirian Poskamling di seluruh Indonesia bisa didirikan sampai kapan? Ya bertahap ya terus menerus.
terus-menerus. Kita harapkan semua setiap RT itu ada posnya. Berarti Pak, Setiap RT, setiap RW, setiap kelurahan, setiap desa ada. Pak, malam ini melihat bahwa di pemerintah Kota Makassar sudah menjalankan ini sesuai dengan arahan Pak Mendagri. Ya, 2 kali saya lihat tadi di Panakukang. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespon gugatan warga terhadap Polda Sulawesi Selatan sebesar 800 miliar rupiah. Gugatan perdata itu dimasukkan ke Pengadilan Negeri Makassar oleh warga Kota Makassar bernama Muhammad Sulhardianto Agus, 29 tahun. Sulhardianto menggugat Polda Sulawesi Selatan lantaran tidak mampu mencegah terjadinya demo rusuh di Kota Makassar pada Jumat dan Sabtu 29 hingga 30 Agustus 2025. Ia menilai Polda Sulawesi Selatan lalai karena demo rusuh itu berakibat 2 gedung DPRD di Makassar terbakar. 2 gedung itu DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, mengakibatkan kerugian material, kerusuhan, juga mengakibatkan 4 korban meninggal dunia. 3 diantaranya meninggal dunia karena terjebak dalam kobaran api yang melahap gedung DPRD Kota Makassar. 1 lainnya meninggal dunia karena dikeroyok di lokasi demo Jalan Urip Sumoharjo setelah diteriaki intel. Yusril mengaku kementerian yang dipimpinnya akan memberikan arahan kepada Polda Sulawesi Selatan selaku tergugat. Gugatan perdata di mata pengacara senior ini menyediakan waktu 40 hari untuk mediasi. Ketika dalam mediasi itu tidak menemui titik terang, maka gugatan akan dilanjutkan ke persidangan. Menurutnya, sebagai negara hukum, upaya gugatan setiap warga negara tidak boleh dihalang-halangi. Yusril juga mempersilahkan kepada 42 tersangka demo rusuh di Sulawesi Selatan yang ditangkap polisi untuk mengajukan gugatan. Utamanya bagi tersangka yang merasa tidak puas dengan kinerja kepolisian. Seperti ada yang merasa tidak cukup bukti lalu dijadikan tersangka atau salah tangkap. Yusril mengatakan para tersangka dipersilakan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan karena baginya upaya hukum terbuka lebar bagi setiap warga negara dan negara menjamin hal itu. Ada warga menggugat Polda karena dianggap lalai mengamankan gedung DPRD sehingga terbakar. Pandangan hukum Prof sendiri seperti apa? Ya, kita persilahkan mereka melakukan gugatan perdata dalam hal ini yang mereka lakukan, dan tentu kalau digugat kan pasti ada tergugatan. Ya. Dan tergugatnya tentu kami akan memberikan arahan kepada Polda untuk menjawab gugatan itu, dan tentu kalau gugatan perdata diajukan kan ada mediasi selama 40 hari. Apakah antara penggugat dengan tergugat dapat dimediasi, ya kalau tidak akan berujung kepada dilanjutkannya persidangan. Dan karena ini memang gugatan perdata, ujung-ujungnya kan adalah sanksinya kan ganti rugi dan sebagainya. Jadi kalau ada gugatan itu kita nggak bisa menahan-nahan orang, dan kita menghormati hak setiap orang, hak setiap warga negara untuk mengambil upaya hukum. Silakan mau menyampaikan laporan, menyampaikan ketidakpuasan, aspirasi, bahkan bisa mengajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tun. Bahkan kalau sekiranya sekarang di antara mereka yang ditahan 42 orang ini ada yang mau mengajukan gugatan pra-peradilan, menganggap bahwa polisi misalnya tidak memenuhi prosedur, tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup, atau ada salah tangkap, salah tahan, silakan aja ajukan gugatan, dan kami juga akan mengawasi, dan saya kira polisi juga akan menghadapi gugatan itu di pengadilan itu nantinya. Jadi biarkan mekanisme hukum itu berjalan fair, berikan kesempatan pada semua, dan kita menghormati pengadilan untuk sepenuhnya memberikan keputusan secara independen, dan pemerintah siap-siap aja menerima risiko kalau sekiranya dikalahkan di pengadilan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumpulkan kepala daerah Sulawesi Selatan di Aula Astacita, Rujab Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis 11 September 2025. Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memimpin rapat tersebut. Jajaran kepala daerah Sulawesi Selatan dikumpul mendengarkan arahan langsung Mendagri Tito Karnavian.
Rapat tertutup dimulai sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Tengah, lalu berakhir pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Sekitar 4 jam, Mendagri Tito Karnavian memberikan wejangan kepada kepala daerah. Tito Karnavian mengaku kunjungan ke Sulawesi Selatan ini pertama kali sejak pelantikan serentak Februari lalu. Usai 6 bulan bertugas memimpin daerah, Tito melakukan evaluasi terhadap jajaran bupati dan wali kota. Tito meminta gubernur, bupati, dan wali kota se-Sulawesi Selatan aktif melakukan evaluasi kerja, mulai dari evaluasi ekonomi, keamanan, hingga kesejahteraan masyarakat. Pertemuan ini dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Sidrap Syaharudin Arif, Bupati Maros Haidir Syam, Bupati Tanah Toraja Zadrak Tombek, dan Bupati se-Sulawesi Selatan lainnya. Masyarakat kepada semua elemen masyarakat, kemudian Forkompinda juga kompak, kemudian deteksi intelijen juga harus kuat untuk membaca apa yang terjadi di masyarakat, terutama yang berpotensi gangguan kamtipmas, lebih baik mencegah daripada sudah terjadi. Kemudian kalau sudah terjadi yang kemarin biar umum cepat bisa diatasi meskipun ada korban. Setelah ada peristiwa itu harus dilakukan 3 hal. Yang pertama adalah rehabilitasi, terutama membantu yang dibawa dan yang masih luka dan sakit. Saya tahu ada diberikan perhatian oleh pemerintah daerah dan juga Presiden memberi perhatian. Kemudian rekonstruksi, ada yang terbakar, yang berat sedang ringan, yang ringan mungkin oleh daerah, tapi kalau yang sedang, kalau dia yang ada, itu cover oleh pemerintah PU. Yang berat seperti kantor DPRD, provinsi maupun kabupaten kota Makassar, saya sudah diskusi langsung dan dengan Pak Menteri PU, itu akan dilaksanakan PU dan tim itu sudah datang ke sini. Jadi kita harapkan semua rekonstruksi dan perlakuan secepat mungkin. Sampai itu sekali lagi dialog terus lakukan. Dan tadi kami sampaikan juga untuk program-program yang perlu kepada rakyat yang dilakukan, mulai dari membuka lapangan kerja, kemudian menghidupkan swasta, kemudian juga menjaga inflasi agar barang dan jasa tetap terjaga baik, terjangkau oleh masyarakat, dan saya kira data cukup bagus. Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudi Sadewa sudah 3 kali memberi klarifikasi. Padahal ia baru menjabat selama 3 hari. Yakni ia dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 8 September 2025. Adapun klarifikasi yang ia berikan berkaitan dengan ucapannya sendiri dan unggahan anaknya di media sosial Instagram. Pertama, pernyataan Purbaya disorot lantaran menyinggung aksi protes pada akhir Agustus 2025 lalu. Purbaya menyebut aksi protes yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Ia menganggap protes dilakukan karena ada pihak-pihak yang terganggu akibat hidupnya yang masih kurang. Terkait ucapannya tersebut, Purbaya meminta maaf karena sudah menyinggung tuntutan 17+8 yang dibuat oleh rakyat. Ia menjelaskan maksud di balik ucapannya adalah ekonomi mengalami tekanan sehingga sebagian besar masyarakat turut merasakan dampak kesulitan. Lalu kedua, Purbaya juga memberi penjelasan terkait cara mempercepat pertumbuhan ekonomi. Adapun ex-ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan tersebut mengklaim bahwa ucapannya bukanlah perkataan sembarangan. Dia menegaskan bahwa perbuatannya didasarkan pada pemahaman secara mendalam terkait konsep ekonomi.
Purbaya juga menekankan perlunya melihat konteks kapasitas maksud kami, termasuk kapasitas ekonomi nasional terkait kekhawatiran strategi percepatan ekonomi yang memicu inflasi. Ia menjelaskan bahwa inflasi berpotensi meningkat apabila pertumbuhan melewati batas kemampuan ekonomi potensial. Kemudian Purbaya menjadi sorotan setelah anaknya membuat unggahan di Instagram bahwa sang ayah sudah melengsarkan ex-Menko Sri Mulyani yang dianggap menyamar sebagai agen Central Intelligence Agency atau CIA. Lantas Purbaya menyatakan bahwa anaknya saat itu masih muda dan tidak mengetahui apa-apa. Hal ini membuat buah hatinya kurang bijak ketika menggunakan media sosial. Purbaya menambahkan unggahan anaknya perihal Sri Mulyani, agen CIA ini sudah dihapus. Hari ini, sumber kita adalah rangkuman berita soal kunjungan Mendagri Pak Tito Karnavian ke Makassar, ya, tanggal 11 September 2025 kemarin. Betul sekali. Nah, fokus utamanya ini soal pengaktifan kembali Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan. Siskamling ya. Sistem yang sebenarnya sudah lama ada. Iya kan? Jadi misi kita sekarang nih, kita coba gali deh, kenapa kok sistem ini jadi penting lagi sekarang? Dan gimana sih penerapannya di Makassar? Oke, kita bedah yuk. Siap, mari kita lihat. Poin pertama nih yang langsung menarik perhatian saya dari sumber Anda, Mendagri bilang Siskamling ini benteng pertama keamanan. Benteng pertama. Istilah yang kuat ya. Kuat banget kan? Nah, pertanyaan nih, kenapa sistem yang basisnya warga gini dianggap krusial banget? Malah mungkin ada sisi lebih efektifnya dibanding aparat resmi? Nah, sumber Amba kan menyebutkan kuncinya itu di pengenalan lingkungan. Warga lokal itu dianggap, gimana ya, lebih cepat ngeh lah kalau ada pendatang baru atau aktivitas yang mencurigakan. Oke. Jadi karena mereka kenal betul ya siapa aja yang biasa ada di situ. Persis. Penekanan pada komunitas sebagai deteksi dini itu penting banget di sini. Apalagi kalau kita lihat konteksnya. Konteksnya? Maksudnya? Ini kan pengaktifannya terjadi nggak lama setelah ada kerusuhan akhir Agustus 2025 di Makassar itu. Oh iya. Benar juga. Jadi ini kayak ya respon cepat gitu. Memanfaatkan keakraban warga sama lingkungannya. Aparat mungkin jangkauannya luas, tapi soal detail harian lingkungan, ya warga lah yang paling tahu. Semacam mata dan telinga di akar rumput gitu. Masuk akal. Nah, coba kita lihat lebih dekat deh, di Kecamatan Rapocini. Sumber Anda kasih detail lumayan spesifik di sana kan? Iya, di Rapocini, Kelurahan Banta-Bantaeng contohnya. Nah, itu dia. Posko Siskamling di sana sekarang aktif 24 jam penuh katanya. Padahal dulu cuma malam. Betul, itu perubahan besar loh. Dari cuma malam jadi, non-stop 24 jam. Gimana tuh struktur kerjanya? Apa cuma, ya kumpul-kumpul jaga gitu aja? Ternyata, nggak sesederhana itu. Ada strukturnya. Sumber Anda bilang, mulai dari pos ronda di tingkat RW. Pos ronda RW ya? Isinya siapa? Ya, warga, dibantu sama PJS, pejabat sementara ketua RT. Nah, kalau mereka nemu sesuatu yang perlu ditindaklanjuti, laporannya naik. Naik kemana tuh? Ke posko induk di tingkat kelurahan. Di sana udah ada Linmas, perlindungan masyarakat itu, sama PJS ketua RW. Jadi ada alur eskalasinya. Wah, oke. Jadi bukan sekedar ronda informal ya, tapi udah ada semacam alur komando dan koordinasi yang jelas. Betul. Ini menunjukkan upaya formalisasi respons keamanan di level paling bawah. Penggunaan PJS itu juga menarik. Kenapa menarik? Apa cuma buat ngisi kekosongan aja? Bisa jadi itu indikasi penataan ulang yang perlu cepat pasca kejadian sebelumnya. Pakai PJS kan strukturnya bisa langsung jalan, ada penanggung jawabnya, sambil mungkin nunggu yang definitif. Jadi biar gerak cepat gitu ya, biar nggak ada kekosongan kepemimpinan di bawah. Iya, kira-kira begitu. Menunjukkan keseriusan lah ini. Oke. Nah, instruksi ini kan dari wali kota langsung ya, Pak Munafri Arifuddin, untuk seluruh Makassar sampai ke RT RW. Tapi ada satu hal lagi nih yang menurut saya sangat menarik dari sumber Anda. Apa tuh? Fungsi pos kamling ini ternyata nggak cuma buat keamanan doang, ada fungsi gandanya. Yang soal sosial itu ya? Iya, buat mempererat persaudaraan, ikatan sosial antar warga, termasuk sama pendatang baru. Jadi kayak, pos jaga, tapi juga jadi tempat ngumpul bareng. Nah, ini dia kuncinya. Fungsi ganda ini strategis banget. Siskamling jadi bukan cuma alat pengawasan,
tapi platform aktif buat bangun komunitas. Jadi lebih dari sekedar jaga-jaga ya? Jauh, dengan orang kumpul, interaksi, kan harapannya rasa saling percaya, kebersamaan itu tumbuh. Ini bisa bikin ketahanan sosial yang lebih luas, bukan cuma soal kriminalitas. Tapi juga potensi konflik sosial lain gitu ya? Bisa jadi. Sumber Anda juga nyebut soal pembangunan poskonya kan? Ada yang bertahap, ada yang swadaya, ada yang numpang. Itu menunjukkan prosesnya jalan terus di lapangan, adaptif. Oke, jadi ini bukan cuma respons keamanan sesaat, tapi kayak investasi sosial jangka panjang juga ya. Nah, inisiatif ini cuma di Makassar aja atau gimana? Ada efeknya ke daerah lain? Sumber Anda bilang instruksi serupa ini lumayan cepat diikuti kepala daerah lain. Wali Kota Parepare, Bupati Luwu disebut juga. Oh, jadi menyebar juga ya? Kelihatannya begitu. Ini menandakan ada pengakuan yang lebih luas. Mungkin ya, dorongan dari Mendagri, atau memang ada kesadaran bersama di daerah soal pentingnya sistem keamanan berbasis komunitas ini. Jadi semacam kesadaran kolektif gitu ya pasca beberapa kejadian? Bisa dibilang begitu. Keamanan itu tanggung jawab bersama lah. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa sih intinya buat Anda? Intinya ya, Siskamling ini dihidupkan lagi. Jadi andalan, benteng pertama tadi, yang digerakkan masyarakat di Makassar dan mulai meluas. Dan sekarang lebih terstruktur ya? Betul, lebih terorganisir, dan yang penting punya misi ganda. Jaga keamanan fisik, tapi juga merajut kembali hubungan sosial. Pendekatan yang holistik lah. Setuju, cukup komprehensif ya pendekatannya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat dipikirkan. Oh ya, apa tuh? Sumber-sumber ini kan menekankan keunggulan Siskamling itu karena warga saling kenal, jadi gampang deteksi orang baru atau hal aneh. Iya, itu tadi poin awalnya kan? Nah, pertanyaannya, di kota besar yang perubahannya cepet banget, orang datang dan pergi, kadang tetangga sebelah aja nggak kenal-kenal amat. Iya juga ya. Di kota besar kan sering gitu. Nah, gimana sistem tradisional kayak Siskamling ini bisa tetap efektif? Seberapa relevan asumsi saling kenal itu di lingkungan urban yang makin, anonim? Wah, itu pertanyaan bagus banget. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya. Betul, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut. Pendekatan seperti apa dan efektivitasnya seperti apa, Pak? Itu sebetulnya adalah metode yang sangat lama sekali. Sistem mengamankan oleh lingkungan sendiri suatu desa pengamanan dengan upaya sendiri semua. Pertama, kalau saya ceritakan sejarahnya panjang. Di Inggris pun juga ada namanya sistem tithing. Tithing itu dibentuk oleh masyarakat untuk mengamankan masyarakat. Ya, 10 keluarga. Ya, 100 keluarga namanya Wilbur. Setiap 1000 keluarga namanya Shire. Nanti yang memimpin namanya Shire-nya disebut sharing. Kita pun juga ada di Jawa dulu namanya Jagabaya. Sebelum ada polisi dan lain-lain. Jadi sistem ini dari dulu sudah lama berkembang di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu cukup banyak ya. Meskipun ada lembaga resmi pengaman penegak hukum dan menjaga keamanan, menjaga kepolisian, ada teman-teman TNI ataupun yang lain. Tapi upaya-upaya suara trans ini juga baik memiliki keunggulan. Keunggulannya dia berasal dari masyarakat sendiri. Mereka mengenal daerahnya, mengenal orang-orang yang di lingkungan itu. Di RT kan sudah saya kenal. Kalau ada orang asing masuk, apalagi kalau orang itu mau berbuat buruk, dia bisa tanya. Kan ada dulu istilah wajib lapor 24 jam. Tingkat RW sama RW saling kenal, yang tahu wilayah itu adalah masyarakat wilayah itu sendiri. Sampai tingkat kelurahan, tingkat desa. Nah, jadi dengan adanya sistem seperti ini, selain juga akan memberikan rasa aman dari masyarakat lebih baik karena dilayani oleh orang yang dikenal. Di samping itu kan jumlah aparat keamanan kan kadang-kadang nggak cukup dibandingkan luas wilayah Indonesia yang luas ini. Nah, kemudian kalau seandainya juga masyarakat kompak, orang-orang yang mau berbuat jahat, mencuri segala macam,
mau berbuat onar di daerah itu mikir juga kalau masyarakatnya kompak. Kemarin seperti kasus di Bekasi itu mau ada yang mau kelompok yang mau bakar segala macam, tapi masyarakat kemudian melakukan proteksi daerahnya di kompleknya. Lari Kemarin kon Pak ya. Kemarin kon. dia nggak tahu di Bekasi ya. Iya. Nah itu Pak, dengan kehadirannya di Makassar, melihat penjelasan tadi, menilai bagaimana posko di Makassar ini? kayak tadi ada pos yang sudah memang sudah jalan, pos yang ini ada juga yang dulunya ada tapi kemudian tidak aktif. Nah, yang tidak aktif ini yang dulunya ada itu diaktifkan kembali. Bila perlu dibangun yang baru, dibuat sistem yang rapi, dan kemudian tantangan utamanya nanti adalah pada waktu mau mulainya. Ya biasa masyarakat belum terbiasa toh. Tapi kalau sudah terbiasa jalan, kemudian ada yang curiga, melapor, malah yang paling dekat lapor sama pos. Meskipun saya tahu di wali kota ada sistem monitoring juga, di Polda, Polres, Tabes ada sistem monitoring juga. Tapi kan mungkin nggak kenal, harus telepon. Tapi kalau di pos dekat rumahnya, dia bisa langsung menyampaikan ini ada orang mencurigakan misalnya gitu. Itu lebih gampang, lebih dekat, dan dia udah kenal dengan orang yang ada di pos itu. Kira-kira seperti itulah. Pak, targetnya seperti apa Pak? Pendirian pos Kamling ini di seluruh Indonesia bisa Iya tadi didirikan sampai targetnya kapan? ya bisa bertahap ya, terus menerus. Kita harapkan semua setiap RT itu ada posnya. Berarti Pak, Setiap RT, setiap RW, setiap kelurahan, setiap desa ada. Pak, malam ini melihat bahwa di pemerintah Kota Makassar sudah menjalankan ini sesuai dengan arahan Pak Mendagri. Ya 2 kali saya melihat, satu tadi di Panakukang. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespon gugatan warga terhadap Polda Sulawesi Selatan sebesar 800 miliar rupiah. Gugatan perdata itu dimasukkan ke Pengadilan Negeri Makassar oleh warga Kota Makassar bernama Muhammad Sulhardianto Agus, 29 tahun. Sulhardianto menggugat Polda Sulawesi Selatan lantaran tidak mampu mencegah terjadinya demo rusuh di Kota Makassar pada Jumat dan Sabtu 29 hingga 30 Agustus 2025. Ia menilai Polda Sulawesi Selatan lalai karena demo rusuh itu berakibat 2 gedung DPRD di Makassar terbakar. 2 gedung itu DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, mengakibatkan kerugian material, kerusuhan, juga mengakibatkan 4 korban meninggal dunia. 3 diantaranya meninggal dunia karena terjebak dalam kobaran api yang melahap gedung DPRD Kota Makassar. 1 lainnya meninggal dunia karena dikeroyok di lokasi demo Jalan Urip Sumoharjo setelah diteriaki intel. Yusril mengaku kementerian yang dipimpinnya akan memberikan arahan kepada Polda Sulawesi Selatan selaku tergugat. Gugatan perdata di mata pengacara senior ini menyediakan waktu 40 hari untuk mediasi. Ketika dalam mediasi itu tidak menemui titik terang, maka gugatan akan dilanjutkan ke persidangan. Menurutnya, sebagai negara hukum, upaya gugatan setiap warga negara tidak boleh dihalang-halangi. Yusril juga mempersilahkan kepada 42 tersangka demo rusuh di Sulawesi Selatan yang ditangkap polisi untuk mengajukan gugatan. Utamanya bagi tersangka yang merasa tidak puas dengan kinerja kepolisian, seperti ada yang merasa tidak cukup bukti lalu dijadikan tersangka atau salah tangkap. Yusril mengatakan para tersangka dipersilakan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan, karena baginya upaya hukum terbuka lebar bagi setiap warga negara dan negara menjamin hal itu. Ada warga menggugat Polda karena dianggap lalai mengamankan gedung DPRD sehingga terbakar. Pandangan hukum Prof sendiri seperti apa? Ya, kita persilahkan mereka melakukan gugatan perdata dalam hal ini mereka lakukan, dan tentu kalau digugat kan pasti ada tergugat Ya. dan tergugatnya tentu kami akan memberikan arahan kepada Polda untuk menjawab gugatan itu, dan tentu kalau gugatan perdata diajukan kan ada mediasi selama 40 hari. Apakah antara penggugat dengan tergugat dapat dimediasi, ya kalau tidak akan berujung kepada
dilanjutkannya persidangan. Dan karena ini memang gugatan perdata, ujung-ujungnya kan adalah sanksinya kan ganti rugi dan sebagainya. Jadi kalau ada gugatan itu kita nggak bisa menahan-nahan orang. Dan kita menghormati hak setiap orang, hak setiap warga negara untuk mengambil upaya hukum. Silakan mau menyampaikan laporan, menyampaikan ketidakpuasan, aspirasi, bahkan bisa mengajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tun. Bahkan kalau sekiranya sekarang di antara mereka yang ditahan 42 orang ini ada yang mau mengajukan gugatan pra peradilan menganggap bahwa polisi misalnya tidak memenuhi prosedur, tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup, atau ada salah tangkap, salah tahan, silakan aja mengajukan gugatan, dan kami juga akan mengawasi, dan saya kira polisi juga akan menghadapi gugatan itu di pengadilan negeri nantinya. Jadi biarkan mekanisme hukum itu berjalan fair, berikan kesempatan pada semua, dan kita menghormati pengadilan untuk sepenuhnya memberikan keputusan secara independen, dan pemerintah siap-siap aja menerima risiko kalau sekiranya dikalahkan di pengadilan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumpulkan kepala daerah se-Sulawesi Selatan di Aula Astacita, Rujab Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis 11 September 2025. Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memimpin rapat tersebut. Jajaran kepala daerah se-Sulawesi Selatan dikumpul mendengarkan arahan langsung Mendagri Tito Karnavian. Rapat tertutup dimulai sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Tengah, lalu berakhir pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Sekitar 4 jam, Mendagri Tito Karnavian memberikan wejangan kepada kepala daerah. Tito Karnavian mengaku kunjungan ke Sulawesi Selatan ini pertama kali sejak pelantikan serentak Februari lalu. Usai 6 bulan bertugas memimpin daerah, Tito melakukan evaluasi terhadap jajaran bupati dan wali kota. Tito meminta gubernur, bupati, dan wali kota se-Sulawesi Selatan aktif melakukan evaluasi kerja, mulai dari evaluasi ekonomi, keamanan, hingga kesejahteraan masyarakat. Pertemuan ini dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Sidrap Syaharudin Arif, Bupati Maros Haidir Syam, Bupati Tanah Toraja Zadrak Tombek, dan Bupati se-Sulawesi Selatan lainnya. Kemudian fotokopinya juga kompak, kemudian deteksi intelijen juga harus kuat untuk membaca apa yang terjadi di masyarakat, terutama yang berpotensi gangguan kamtipmas. Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi. Kemudian kalau sudah terjadi, ya kemarin biar umum cepat bisa diatasi, meskipun akan korban. Setelah ada peristiwa itu harus dilakukan 3 hal. Yang pertama adalah rehabilitasi, terutama membantu yang wafat dan yang masih luka dan sakit. Saya tahu banyak diberikan perhatian oleh pemerintah daerah, dan kita juga Presiden memberi perhatian. Kemudian rekonstruksi, ada yang terbakar, yang keras dan ringan. Yang ringan mungkin oleh daerah, tapi kalau yang sedang, kalau dia yang ada, itu cover oleh Kementerian PU. Yang berat seperti kantor DPRD, provinsi maupun kabupaten kota Makassar, saya sudah diskusi langsung dan dengan Pak Menteri PU, itu akan dilaksanakan di PU, dan tim itu sudah datang ke sini. Jadi kita harapkan semua rekonstruksi dan dilakukan secepat mungkin. Sampai itu sekali lagi dialog terus dilakukan, dan tadi kami sampaikan juga untuk program-program yang perlu kepada rakyat yang dilakukan, mulai dari membuka lapangan kerja, kemudian menghidupkan swasta, kemudian juga menjaga inflasi, harga barang dan jasa terjaga baik, terjangkau oleh masyarakat, dan saya kira data cukup bagus. Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudi Sadewa sudah 3 kali memberi klarifikasi.
Padahal ia baru menjabat selama 3 hari. Yakni ia dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 8 September 2025. Adapun klarifikasi yang ia berikan berkaitan dengan ucapannya sendiri dan unggahan anaknya di media sosial Instagram. Pertama, pernyataan Purbaya disorot lantaran menyinggung aksi protes pada akhir Agustus 2025 lalu. Purbaya menyebut aksi protes yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Ia menganggap protes dilakukan karena ada pihak-pihak yang terganggu akibat hidupnya yang masih kurang. Terkait ucapannya tersebut, Purbaya meminta maaf karena sudah menyinggung tuntutan 17+8 yang dibuat oleh rakyat. Ia menjelaskan maksud di balik ucapannya adalah ekonomi mengalami tekanan sehingga sebagian besar masyarakat turut merasakan dampak kesulitan. Lalu kedua, Purbaya juga memberi penjelasan terkait cara mempercepat pertumbuhan ekonomi. Adapun ex-ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan tersebut mengklaim bahwa ucapannya bukanlah perkataan sembarangan. Ia menegaskan bahwa perbuatannya didasarkan pada pemahaman secara mendalam terkait konsep ekonomi. Purbaya juga menekankan perlunya melihat konteks kapasitas termasuk kapasitas ekonomi nasional terkait kekhawatiran strategi percepatan ekonomi yang memicu inflasi. Ia menjelaskan bahwa inflasi berpotensi meningkat apabila pertumbuhan melewati batas kemampuan ekonomi potensial. Kemudian Purbaya menjadi sorotan setelah anaknya membuat unggahan di Instagram bahwa sang ayah sudah melengsarkan ex-Menko Sri Mulyani yang dianggap menyamar sebagai agen Central Intelligence Agency atau CIA. Lantas Purbaya menyatakan bahwa anaknya saat itu masih muda dan tidak mengetahui apa-apa. Hal ini membuat buah hatinya kurang bijak ketika menggunakan media sosial. Purbaya menambahkan unggahan anaknya perihal Sri Mulyani, agen CIA ini sudah dihapus. Hari ini, sumber kita adalah rangkuman berita soal kunjungan Mendagri Pak Tito Karnavian ke Makassar, ya tanggal 11 September 2025 kemarin. Betul sekali. Nah, fokus utamanya ini soal pengaktifan kembali Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan. Siskamling ya? Sistem yang sebenarnya sudah lama ada? Iya kan? Jadi misi kita sekarang nih, kita coba gali deh, kenapa kok sistem ini jadi penting lagi sekarang? Dan gimana sih penerapannya di Makassar? Oke, kita bedah yuk. Siap, mari kita lihat. Poin pertama nih yang langsung menarik perhatian saya dari sumber Anda, Mendagri bilang Siskamling ini benteng pertama keamanan. Benteng pertama. Istilah yang kuat ya. Kuat banget kan? Nah, pertanyaan nih, kenapa sistem yang basisnya warga gini dianggap krusial banget? Malah mungkin ada sisi lebih efektifnya dibanding aparat resmi? Nah, sumber Anda kan menyebutkan kuncinya itu di pengenalan lingkungan. Warga lokal itu dianggap, gimana ya, lebih cepat ngeh lah kalau ada pendatang baru atau aktivitas yang mencurigakan. Oke. Jadi karena mereka kenal betul ya siapa aja yang biasa ada di situ. Persis. Penekanan pada komunitas sebagai deteksi dini itu penting banget di sini. Apalagi kalau kita lihat konteksnya. Konteksnya? Maksudnya? Ini kan pengaktifannya terjadi nggak lama setelah ada kerusuhan akhir Agustus 2025 di Makassar itu. Oh iya. Benar juga. Jadi ini kayak ya respon cepat gitu. Memanfaatkan keakraban warga sama lingkungannya. Aparat mungkin jangkauannya luas, tapi soal detil harian lingkungan, ya warga lah yang paling tahu. Semacam mata dan telinga di akar rumput gitu. Masuk akal. Nah, coba kita lihat lebih dekat deh, di Kecamatan Rapocini. Sumber Anda kasih detail lumayan spesifik di sana kan? Iya, di Rapocini, Kelurahan Banta-Bantaeng contohnya. Nah, itu dia. Posko Siskamling di sana sekarang aktif 24 jam penuh katanya. Padahal dulu cuma malam. Betul, itu perubahan besar loh. Dari cuma malam jadi, non-stop 24 jam. Gimana tuh struktur kerjanya? Apa cuma, ya kumpul-kumpul jaga gitu aja? Ternyata, nggak sesederhana itu. Ada strukturnya. Sumber Anda bilang, mulai dari pos ronda di tingkat RW. Pos ronda RW ya? Isinya siapa? Ya, warga. Dibantu sama PJS, pejabat sementara ketua RT. Nah, kalau mereka nemu sesuatu yang perlu ditindaklanjuti, laporannya naik. Naik kemana tuh?
ke posko induk di tingkat kelurahan. Di sana udah ada Linmas, perlindungan masyarakat itu, sama PJS Ketua RW. Jadi ada alur eskalasinya. Wah, oke. Jadi bukan sekedar ronda informal ya, tapi udah ada semacam alur komando dan koordinasi yang jelas. Betul. Ini menunjukkan upaya formalisasi respons keamanan di level paling bawah. Penggunaan PJS itu juga menarik. Kenapa menarik? Apa cuma buat ngisi kekosongan aja? Bisa jadi itu indikasi penataan ulang yang perlu cepat pasca kejadian sebelumnya. Pakai PJS kan strukturnya bisa langsung jalan, ada penanggung jawabnya, sambil mungkin nunggu yang definitif. Jadi biar gerak cepat gitu ya, biar nggak ada kekosongan kepemimpinan di bawah. Iya, kira-kira begitu. Menunjukkan keseriusan lah ini. Oke. Nah, instruksi ini kan dari wali kota langsung ya, Pak Munafri Arifuddin, untuk seluruh Makassar sampai ke RT RW. Tapi ada satu hal lagi nih yang menurut saya sangat menarik dari sumber Anda. Apa tuh? Fungsi pos kamling ini ternyata nggak cuma buat keamanan doang, ada fungsi gandanya. Yang soal sosial itu ya? Iya, buat mempererat persaudaraan, ikatan sosial antar warga, termasuk sama pendatang baru. Jadi kayak, wah pos jaga, tapi juga jadi tempat ngumpul bareng. Nah, ini dia kuncinya. Fungsi ganda ini strategis banget. Siskamling jadi bukan cuma alat pengawasan, tapi platform aktif buat bangun komunitas. Jadi lebih dari sekedar jaga-jaga ya? Jauh, dengan orang kumpul, interaksi, kan harapannya rasa saling percaya, kebersamaan itu tumbuh. Ini bisa bikin ketahanan sosial yang lebih luas, bukan cuma soal kriminalitas. Tapi juga potensi konflik sosial lain gitu ya? Bisa jadi. Sumber Anda juga nyebut soal pembangunan poskonya kan? Ada yang bertahap, ada yang swadaya, ada yang numpang. Itu menunjukkan prosesnya jalan terus di lapangan, adaptif. Oke, jadi ini bukan cuma respons keamanan sesaat, tapi kayak investasi sosial jangka panjang juga ya? Nah, inisiatif ini cuma di Makassar aja atau gimana? Ada efeknya ke daerah lain? Sumber Anda bilang instruksi serupa ini lumayan cepat diikuti kepala daerah lain. Wali kota Parepare, Bupati Luwu disebut juga. Oh, jadi menyebar juga ya? Kelihatannya begitu. Ini menandakan ada pengakuan yang lebih luas. Mungkin ya, dorongan dari Mendagri, atau memang ada kesadaran bersama di daerah soal pentingnya sistem keamanan berbasis komunitas ini. Jadi semacam kesadaran kolektif gitu ya, pasca beberapa kejadian? Bisa dibilang begitu. Keamanan itu tanggung jawab bersama lah. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa sih intinya buat Anda? Intinya ya, Siskamling ini dihidupkan lagi. Jadi andalan, benteng pertama tadi, yang digerakkan masyarakat di Makassar dan mulai meluas. Dan sekarang lebih terstruktur ya? Betul, lebih terorganisir, dan yang penting punya misi ganda. Jaga keamanan fisik, tapi juga merajut kembali hubungan sosial. Pendekatan yang holistik lah. Setuju, cukup komprehensif ya pendekatannya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat dipikirkan. Oh ya, apa tuh? Sumber-sumber ini kan menekankan keunggulan Siskamling itu karena warga saling kenal. Jadi gampang deteksi orang baru atau hal aneh. Iya, itu tadi poin awalnya kan? Nah, pertanyaannya, di kota besar yang perubahannya cepet banget, orang datang dan pergi, kadang tetangga sebelah aja nggak kenal-kenal amat. Iya juga ya. Di kota besar kan sering gitu. Nah, gimana sistem tradisional kayak Siskamling ini bisa tetap efektif? Seberapa relevan asumsi saling kenal itu di lingkungan urban yang makin anonim? Wah, itu pertanyaan bagus banget. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya. Betul, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut. Pendekatan seperti apa dan efektivitasnya seperti apa, Pak? Itu sebetulnya adalah sosialisasi yang lama sekali. Sistem mengamankan oleh lingkungan sendiri suatu pengamanan dengan upaya sendiri semua. Pertama, kalau saya ceritakan sejarahnya panjang. Di Inggris pun juga ada namanya sistem tithing. Tithing itu dibentuk oleh masyarakat untuk mengamankan masyarakat. Setiap 10 keluarga, setiap 100 keluarga namanya reward, setiap 1000 keluarga namanya shire. Nanti yang memimpin namanya shire, disebut sharing. Kita pun juga ada di Jawa dulu namanya Jagabaya, sebelum ada polisi dan lain-lain. Jadi sistem ini dari dulu sudah lama berkembang di Indonesia.
beberapa waktu yang lalu cukup banyak ya. Meskipun ada lembaga resmi pengaman penegak hukum dan menjaga keamanan kepolisian dan teman-teman TNI ataupun yang lain, tapi upaya-upaya suara bangsa ini juga baik memiliki keunggulan. Keunggulannya dia berasal dari masyarakat sendiri. Mereka mengenal daerahnya, mengenal orang-orang yang ada di lingkungan itu. Di RT kan sudah saya kenal. Kalau ada orang asing masuk, apalagi kalau orang itu mau berbuat buruk, dia bisa tanya. Kan ada dulu istilah wajib lapor 24 jam. Tingkat RW sama, RW saling kenal, yang tahu wilayah itu adalah masyarakat di daerah itu sendiri. Sampai tingkat kelurahan, tingkat desa. Nah, jadi dengan adanya sistem seperti ini, selain juga memberikan rasa yang aman dari masyarakat lebih baik karena dilayani oleh orang yang dikenal. Di samping itu kan jumlah aparat keamanan kan kadang-kadang nggak cukup dibandingkan luas wilayah Indonesia yang luas ini. Nah, kemudian kalau seandainya juga masyarakat kompak, orang-orang yang mau berbuat jahat, mencuri segala macam, mau berbuat onar di daerah itu, mikir juga kalau masyarakatnya kompak. Kemarin seperti kasus di Bekasi itu mau ada yang mau kelompok yang mau bakar segala macam, tapi masyarakat kemudian melakukan proteksi daerahnya di kompleknya, lari mereka. Dia nggak tahu di Bekasi ya. Nah itu Pak, dengan kehadirannya di Makassar, melihat penjelasan tadi, menilai bagaimana posko di Makassar ini? Ya, tadi ada pos yang sudah memang sudah jalan, seperti yang ini. Ada juga yang dulunya ada tapi kemudian tidak aktif. Nah, yang tidak aktif ini yang dulunya ada itu diaktifkan kembali. Bila perlu dibangun yang baru, dibuat sistem yang rapi, dan kemudian tantangan utamanya nanti adalah pada waktu memulainya. Ya biasa masyarakat belum terbiasa toh. Tapi kalau sudah terbiasa jalan, kemudian ada yang curiga, melapor, malah yang paling dekat lapor sama pos. Meskipun saya tahu di wali kota ada sistem monitoring juga, di Polda, Polres, Tabes ada sistem monitoring juga. Tapi kan mungkin nggak kenal, harus telepon. Tapi kalau di pos dekat rumahnya, dia bisa langsung menyampaikan ini ada orang mencurigakan misalnya gitu. Itu lebih gampang, lebih dekat, dan dia udah kenal dengan orang yang ada di pos itu. Kira-kira seperti itulah. Pak, targetnya seperti apa Pak? Pendirian pos Kamling di seluruh Indonesia bisa didirikan sampai kapan? Ya bertahap ya terus-menerus. Kita harapkan semua setiap RT itu ada posnya. Berarti Pak, Setiap RT, setiap RW, setiap kelurahan, setiap desa ada. Pak, malam ini melihat bahwa di pemerintah Kota Makassar sudah menjalankan ini sesuai dengan arahan Pak Mendak. Ya, 2 kali saya lihat satu tadi di Panakukang. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespon gugatan warga terhadap Polda Sulawesi Selatan sebesar 800 miliar rupiah. Gugatan perdata itu dimasukkan ke Pengadilan Negeri Makassar oleh warga Kota Makassar bernama Muhammad Sulhardianto Agus, 29 tahun. Sulhardianto menggugat Polda Sulawesi Selatan lantaran tidak mampu mencegah terjadinya demo rusuh di Kota Makassar pada Jumat dan Sabtu 29 hingga 30 Agustus 2025. Ia menilai Polda Sulawesi Selatan lalai karena demo rusuh itu berakibat 2 gedung DPRD di Makassar terbakar. 2 gedung itu DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, mengakibatkan kerugian material, kerusuhan, juga mengakibatkan 4 korban meninggal dunia. 3 diantaranya meninggal dunia karena terjebak dalam kobaran api yang melahap gedung DPRD Kota Makassar. 1 lainnya meninggal dunia karena dikeroyok di lokasi demo Jalan Urip Sumoharjo setelah diteriaki intel. Yusril mengaku, kementerian yang dipimpinnya akan memberikan arahan kepada Polda Sulawesi Selatan selaku tergugat.
Gugatan perdata di mata pengacara senior ini menyediakan waktu 40 hari untuk mediasi. Ketika dalam mediasi itu tidak menemui titik terang, maka gugatan akan dilanjutkan ke persidangan. Menurutnya, sebagai negara hukum, upaya gugatan setiap warga negara tidak boleh dihalang-halangi. Yusril juga mempersilahkan kepada 42 tersangka demo rusuh di Sulawesi Selatan yang ditangkap polisi untuk mengajukan gugatan. Utamanya bagi tersangka yang merasa tidak puas dengan kinerja kepolisian. Seperti ada yang merasa tidak cukup bukti lalu dijadikan tersangka atau salah tangkap. Yusril mengatakan para tersangka dipersilakan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan karena baginya upaya hukum terbuka lebar bagi setiap warga negara dan negara menjamin hal itu. Ada warga menggugat Polda karena dianggap lalai mengamankan gedung DPRD sehingga terbakar. Pandangan hukum Prof sendiri seperti apa? Ya, kita persilahkan mereka melakukan gugatan perdata dalam hal ini yang mereka lakukan. Dan tentu kalau digugat kan pasti ada tergugatan. Ya. Dan tergugatnya tentu kami akan memberikan arahan kepada Polda untuk menjawab gugatan itu. Dan tentu kalau gugatan perdata diajukan kan ada mediasi selama 40 hari. Apakah antara penggugat dengan tergugat dapat dimediasi, ya kalau tidak akan berujung kepada dilanjutkannya persidangan. Dan karena ini memang gugatan perdata, ujung-ujungnya kan adalah sanksinya kan ganti rugi dan sebagainya. Jadi kalau ada gugatan itu kita nggak bisa menahan-nahan orang. Dan kita menghormati hak setiap orang, hak setiap warga negara untuk mengambil upaya hukum. Silakan mau menyampaikan laporan, menyampaikan ketidakpuasan, aspirasi, bahkan bisa mengajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tun. Bahkan kalau sekiranya sekarang di antara mereka yang ditahan 42 orang ini ada yang mau mengajukan gugatan pra-peradilan, menganggap bahwa polisi misalnya tidak memenuhi prosedur, tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup, atau ada salah tangkap, salah tahan, silakan aja ajukan gugatan. Dan kami juga akan mengawasi, dan saya kira polisi juga akan menghadapi gugatan itu di pengadilan negeri nantinya. Jadi biarkan mekanisme hukum itu berjalan fair, berikan kesempatan pada semua, dan kita menghormati pengadilan untuk sepenuhnya memberikan keputusan secara independen, dan pemerintah siap-siap aja menerima risiko kalau sekiranya dikalahkan di pengadilan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumpulkan kepala daerah Sulawesi Selatan di Aula Astacita, Rujab Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis 11 September 2025. Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memimpin rapat tersebut. Jajaran kepala daerah Sulawesi Selatan dikumpul mendengarkan arahan langsung Mendagri Tito Karnavian. Rapat tertutup dimulai sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Tengah, lalu berakhir pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Sekitar 4 jam, Mendagri Tito Karnavian memberikan wejangan kepada kepala daerah. Tito Karnavian mengaku kunjungan ke Sulawesi Selatan ini pertama kali sejak pelantikan serentak Februari lalu. Usai 6 bulan bertugas memimpin daerah, Tito melakukan evaluasi terhadap jajaran bupati dan wali kota. Tito meminta gubernur, bupati, dan wali kota Sulawesi Selatan aktif melakukan evaluasi kerja, mulai dari evaluasi ekonomi, keamanan, hingga kesejahteraan masyarakat. Pertemuan ini dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Sidrap Syaharudin Arif, Bupati Maros Haidir Syam, Bupati Tanah Toraja Zadrak Tombek, dan Bupati Sulawesi Selatan lainnya. Kemudian Forkopimda juga kompak, kemudian deteksi intelijen juga harus kuat untuk membaca apa yang terjadi di masyarakat, terutama yang berpotensi gangguan kamtipmas. Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi. Kemudian kalau sudah terjadi, ya kemarin ya umum cepat bisa diatasi, meskipun ada korban. Setelah ada peristiwa itu harus dilakukan 3 hal. Yang pertama adalah rehabilitasi, terutama membantu yang wafat.
dan yang masih luka dan sakit. Saya tahu banyak diberikan perhatian oleh pemerintah daerah dan kita juga Bapak Presiden memberi perhatian. Kemudian rekonstruksi, ada yang berakar, yang berat dan ringan. Yang ringan mungkin oleh daerah, tapi kalau yang sedang, kalau dia yang ada, itu cover oleh Kementerian PU. Yang berat seperti kantor DPRD, provinsi maupun kabupaten kota Makassar, saya sudah diskusi langsung dan dengan Pak Menteri PU, itu akan dilaksanakan oleh PU dan timnya itu sudah datang ke sini. Jadi kita harapkan semua rekonstruksi dan perlakuan secepat mungkin. Sampai itu sekali lagi dialog terus lakukan. Dan tadi kami sampaikan juga untuk program-program yang perlu kepada rakyat yang dilakukan, mulai dari membuka lapangan kerja, kemudian menghidupkan swasta, kemudian juga menjaga inflasi agar barang dan jasa tetap terjaga baik, terjangkau oleh masyarakat, dan saya kira data cukup bagus. Menteri Keuangan atau Menko Purbayayudi Sadewa sudah 3 kali memberi klarifikasi. Padahal ia baru menjabat selama 3 hari. Yakni ia dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 8 September 2025. Adapun klarifikasi yang ia berikan berkaitan dengan ucapannya sendiri dan unggahan anaknya di media sosial Instagram. Pertama, pernyataan Purbaya disorot lantaran menyinggung aksi protes pada akhir Agustus 2025 lalu. Purbaya menyebut aksi protes yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Ia menganggap protes dilakukan karena ada pihak-pihak yang terganggu akibat hidupnya yang masih kurang. Terkait ucapannya tersebut, Purbaya meminta maaf karena sudah menyinggung tuntutan 17+8 yang dibuat oleh rakyat. Ia menjelaskan maksud di balik ucapannya adalah ekonomi mengalami tekanan sehingga sebagian besar masyarakat turut merasakan dampak kesulitan. Lalu kedua, Purbaya juga memberi penjelasan terkait cara mempercepat pertumbuhan ekonomi. Adapun ex-ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan tersebut mengklaim bahwa ucapannya bukanlah perkataan sembarangan. Dia menegaskan bahwa perbuatannya didasarkan pada pemahaman secara mendalam terkait konsep ekonomi. Purbaya juga menekankan perlunya melihat konteks kapasitas termasuk kapasitas ekonomi nasional terkait kekhawatiran strategi percepatan ekonomi yang memicu inflasi. Ia menjelaskan bahwa inflasi berpotensi meningkat apabila pertumbuhan melewati batas kemampuan ekonomi potensial. Kemudian Purbaya menjadi sorotan setelah anaknya membuat unggahan di Instagram bahwa sang ayah sudah melengsarkan ex-Menko Sri Mulyani yang dianggap menyamar sebagai agen Central Intelligence Agency atau CIA. Lantas Purbaya menyatakan bahwa anaknya saat itu masih muda dan tidak mengetahui apa-apa. Hal ini membuat buah hatinya kurang bijak ketika menggunakan media sosial. Purbaya menambahkan unggahan anaknya perihal Sri Mulyani, agen CIA ini sudah dihapus. Hari ini, sumber kita adalah rangkuman berita soal kunjungan Mendagri Pak Tito Karnavian ke Makassar, ya tanggal 11 September 2025 kemarin. Betul sekali. Nah, fokus utamanya ini soal pengaktifan kembali Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan. Siskamling ya? Sistem yang sebenarnya sudah lama ada? Iya kan? Jadi misi kita sekarang nih, kita coba gali deh, kenapa kok sistem ini jadi penting lagi sekarang? Dan gimana sih penerapannya di Makassar? Oke, kita bedah yuk. Siap, mari kita lihat. Poin pertama nih yang langsung menarik perhatian saya dari sumber Anda, Mendagri bilang Siskamling ini benteng pertama keamanan. Benteng pertama. Istilah yang kuat ya. Kuat banget kan? Nah, pertanyaan nih, kenapa sistem yang basisnya warga gini dianggap krusial banget? Malah mungkin ada sisi lebih efektifnya dibanding aparat resmi? Nah, sumber Anda kan menyebutkan kuncinya itu di pengenalan lingkungan.
warga lokal itu dianggap, gimana ya, lebih cepat ngeh lah kalau ada pendatang baru atau aktivitas yang mencurigakan. Oke. Jadi karena mereka kenal betul ya siapa aja yang biasa ada di situ. Persis. Penekanan pada komunitas sebagai deteksi dini itu penting banget di sini. Apalagi kalau kita lihat konteksnya. Konteksnya? Maksudnya? Ini kan pengaktifannya terjadi nggak lama setelah ada kerusuhan akhir Agustus 2025 di Makassar itu. Oh iya. Benar juga. Jadi ini kayak ya respon cepat gitu. Memanfaatkan keakraban warga sama lingkungannya. Aparat mungkin jangkauannya luas, tapi soal detail harian lingkungan, ya warga lah yang paling tahu. Semacam mata dan telinga di akar rumput gitu. Masuk akal. Nah, coba kita lihat lebih dekat deh. Di Kecamatan Rapocini. Sumber Anda kasih detail lumayan spesifik di sana kan? Iya, di Rapocini, Kelurahan Banta-Bantaeng contohnya. Nah, itu dia. Posko Siskamling di sana sekarang aktif 24 jam penuh katanya. Padahal dulu cuma malam. Betul, itu perubahan besar loh. Dari cuma malam jadi, non-stop 24 jam. Gimana tuh struktur kerjanya? Apa cuma ya kumpul-kumpul jaga gitu aja? Ternyata, nggak sesederhana itu. Ada strukturnya. Sumber Anda bilang, mulai dari pos ronda di tingkat RW. Pos ronda RW ya? Isinya siapa? Ya, warga dibantu sama PJS, pejabat sementara ketua RT. Nah, kalau mereka nemu sesuatu yang perlu ditindaklanjuti, laporannya naik. Naik kemana tuh? Ke posko induk di tingkat kelurahan. Di sana udah ada Linmas, perlindungan masyarakat itu, sama PJS ketua RW. Jadi ada alur eskalasinya. Wah, oke. Jadi bukan sekedar ronda informal ya, tapi udah ada semacam alur komando dan koordinasi yang jelas. Betul. Ini menunjukkan upaya formalisasi respons keamanan di level paling bawah. Penggunaan PJS itu juga menarik. Kenapa menarik? Apa cuma buat ngisi kekosongan aja? Bisa jadi itu indikasi penataan ulang yang perlu cepat pasca kejadian sebelumnya. Pakai PJS kan strukturnya bisa langsung jalan, ada penanggung jawabnya, sambil mungkin nunggu yang definitif. Jadi biar gerak cepat gitu ya, biar nggak ada kekosongan kepemimpinan di bawah. Iya, kira-kira begitu. Menunjukkan keseriusan lah ini. Oke. Nah, instruksi ini kan dari wali kota langsung ya, Pak Munafri Arifuddin, untuk seluruh Makassar sampai ke RT RW. Tapi ada satu hal lagi nih yang menurut saya sangat menarik dari sumber Anda. Apa tuh? Fungsi Poskamling ini ternyata nggak cuma buat keamanan doang, ada fungsi gandanya. Yang soal sosial itu ya? Iya, buat mempererat persaudaraan, ikatan sosial antar warga, termasuk sama pendatang baru. Jadi kayak, wah pos jaga, tapi juga jadi tempat ngumpul bareng. Nah, ini dia kuncinya. Fungsi ganda ini strategis banget. Siskamling jadi bukan cuma alat pengawasan, tapi platform aktif buat bangun komunitas. Jadi lebih dari sekedar jaga-jaga ya? Jauh, dengan orang kumpul, interaksi, kan harapannya rasa saling percaya, kebersamaan itu tumbuh. Ini bisa bikin ketahanan sosial yang lebih luas, bukan cuma soal kriminalitas. Tapi juga potensi konflik sosial lain gitu ya? Bisa jadi. Sumber Anda juga nyebut soal pembangunan poskonya kan? Ada yang bertahap, ada yang swadaya, ada yang numpang. Itu menunjukkan prosesnya jalan terus di lapangan, adaptif. Oke, jadi ini bukan cuma respons keamanan sesaat, tapi kayak investasi sosial jangka panjang juga ya? Nah, inisiatif ini cuma di Makassar aja atau gimana? Ada efeknya ke daerah lain? Sumber Anda bilang instruksi serupa ini lumayan cepat diikuti kepala daerah lain. Wali Kota Parepare, Bupati Luwu disebut juga. Oh, jadi menyebar juga ya? Kelihatannya begitu. Ini menandakan ada pengakuan yang lebih luas. Mungkin ya, dorongan dari Mendagri, atau memang ada kesadaran bersama di daerah soal pentingnya sistem keamanan berbasis komunitas ini. Jadi semacam kesadaran kolektif gitu ya pasca beberapa kejadian? Bisa dibilang begitu. Keamanan itu tanggung jawab bersama lah. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa sih intinya buat Anda? Intinya ya, Siskamling ini dihidupkan lagi. Jadi andalan, benteng pertama tadi, yang digerakkan masyarakat di Makassar dan mulai meluas. Dan sekarang lebih terstruktur ya? Betul, lebih terorganisir, dan yang penting punya misi ganda. Jaga keamanan fisik, tapi juga merajut kembali hubungan sosial. Pendekatan yang holistik lah. Setuju, cukup komprehensif ya pendekatannya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat dipikirkan. Oh ya, apa tuh? Sumber-sumber ini kan menekankan keunggulan Siskamling itu karena warga saling kenal. Jadi gampang deteksi orang baru atau hal aneh. Iya, itu tadi poin awalnya kan? Nah, pertanyaannya, di kota besar yang perubahannya cepat banget,
Orang datang dan pergi, kadang tetangga sebelah aja nggak kenal-kenal amat. Iya juga ya. Di kota besar kan sering gitu. Nah, gimana sistem tradisional kayak Siskamling ini bisa tetap efektif? Seberapa relevan asumsi saling kenal itu di lingkungan urban yang makin, anonim? Wah, itu pertanyaan bagus banget. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya. Betul, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut. Penyelesaian seperti apa dan efektivitasnya seperti apa, Pak? Itu sebetulnya rekonsiliasi ini lama sekali. Sistem mengamankan oleh lingkungan sendiri swasta istilahnya. Pengamanan dengan upaya sendiri swasta. Pertama, kalau saya ceritakan sejarahnya panjang. Di Inggris pun juga ada namanya sistem tithing. Tithing itu dibentuk oleh masyarakat untuk mengamankan masyarakat. Ya, 10 keluarga. Ya, 100 keluarga namanya keluarga. Setiap 1000 keluarga namanya shire. Nanti yang memimpin namanya shire, disebut sheriff. Kita pun juga ada di Jawa dulu namanya Jagabaya. Sebelum ada polisi dan lain-lain. Jadi sistem ini dari dulu sudah lama berkembang di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu cukup banyak ya. Meskipun ada lembaga resmi pengaman penegak hukum dan menjaga keamanan penegak kepolisian, ada teman-teman TNI ataupun yang lain. Tapi upaya-upaya suara bangsa ini juga baik memiliki keunggulan. Keunggulannya dia berasal dari masyarakat sendiri. Mereka mengenal daerahnya, mengenal orang-orang yang ada di lingkungan itu. Di RT kan sudah sering kenal. Kalau ada orang asing masuk, apalagi kalau orang itu mau berbuat buruk, dia bisa tanya. Kan ada dulu istilah wajib lapor 24 jam. Tingkat RW sama RW saling kenal, yang tahu wilayah itu adalah masyarakat di daerah itu sendiri. Sampai tingkat kelurahan, tingkat desa. Nah, jadi dengan adanya sistem seperti ini, selain juga memberikan rasa aman dari masyarakat lebih baik karena dilayani oleh orang yang dikenal. Di samping itu kan jumlah aparat keamanan kan kadang-kadang tidak cukup dibandingkan luas wilayah Indonesia yang luas ini. Nah, kemudian kalau seandainya juga masyarakat kompak, orang-orang yang mau berbuat jahat, mencuri segala macam, mau berbuat onar di daerah itu, pikir juga kalau masyarakatnya kompak. Kemarin seperti kasus di Bekasi, itu mau ada yang mau kelompok yang mau bakar-bakar segala macam, tapi masyarakat kemudian melakukan proteksi daerahnya di kompleknya, lari. Kemarin Pak ya? Kemarin Ya nggak tahu di Bekasi ya. Nah itu. Pak, dengan kehadirannya di Makassar, melihat penjelasan tadi, menilai bagaimana posko di Makassar? Tadi ada pos yang sudah memang sudah jalan, seperti yang ini. Ada juga yang dulunya ada tapi kemudian tidak aktif. Nah, yang tidak aktif ini yang dulunya ada itu diaktifkan kembali. Bila perlu dibangun yang baru, dibuat sistem yang rapi, dan kemudian tantangan utamanya nanti adalah pada waktu mau mulainya. Ya biasa masyarakat belum terbiasa toh. Tapi kalau sudah terbiasa jalan, kemudian ada yang curiga, melapor, malah yang paling dekat lapor sama pos. Meskipun saya tahu di wali kota ada sistem monitoring juga, di Polda, Polres, Tabes ada sistem monitoring juga. Tapi kan mungkin nggak kenal, harus telepon. Tapi kalau di pos dekat rumahnya, dia bisa langsung menyampaikan ini ada orang mencurigakan misalnya gitu. Itu lebih gampang, lebih dekat, dan dia ada kenal dengan orang yang ada di pos itu. Kira-kira seperti itulah. Pak, targetnya seperti apa Pak? Pendirian pos Kamling di seluruh Indonesia bisa didirikan sampai kapan? Ya bertahap itu terus-menerus. Kita harapkan semua setiap RT itu ada posnya. Berarti Pak, Setiap RT, setiap RW, setiap kelurahan, setiap desa ada. Pak, malam ini melihat bahwa di pemerintah Kota Makassar sudah menjalankan ini sesuai dengan arahan Pak Mendak. Iya, 2 kali saya lihat, satu tadi di
Penekukan. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespon gugatan warga terhadap Polda Sulawesi Selatan sebesar 800 miliar rupiah. Gugatan perdata itu dimasukkan ke Pengadilan Negeri Makassar oleh warga Kota Makassar bernama Muhammad Sulhardianto Agus, 29 tahun. Sulhardianto menggugat Polda Sulawesi Selatan lantaran tidak mampu mencegah terjadinya demo rusuh di Kota Makassar pada Jumat dan Sabtu 29 hingga 30 Agustus 2025. Ia menilai Polda Sulawesi Selatan lalai karena demo rusuh itu berakibat 2 gedung DPRD di Makassar terbakar. 2 gedung itu DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, mengakibatkan kerugian material, kerusuhan, juga mengakibatkan 4 korban meninggal dunia. 3 diantaranya meninggal dunia karena terjebak dalam kobaran api yang melahap gedung DPRD Kota Makassar. 1 lainnya meninggal dunia karena dikeroyok di lokasi demo Jalan Urip Sumoharjo setelah diteriaki intel. Yusril mengaku kementerian yang dipimpinnya akan memberikan arahan kepada Polda Sulawesi Selatan selaku tergugat. Gugatan perdata di mata pengacara senior ini menyediakan waktu 40 hari untuk mediasi. Ketika dalam mediasi itu tidak menemui titik terang, maka gugatan akan dilanjutkan ke persidangan. Menurutnya, sebagai negara hukum, upaya gugatan setiap warga negara tidak boleh dihalang-halangi. Yusril juga mempersilahkan kepada 42 tersangka demo rusuh di Sulawesi Selatan yang ditangkap polisi untuk mengajukan gugatan. Utamanya bagi tersangka yang merasa tidak puas dengan kinerja kepolisian. Seperti ada yang merasa tidak cukup bukti lalu dijadikan tersangka atau salah tangkap. Yusril mengatakan para tersangka dipersilakan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan karena baginya upaya hukum terbuka lebar bagi setiap warga negara dan negara menjamin hal itu. Ada warga menggugat Polda karena dianggap lalai mengamankan gedung DPRD sehingga terbakar. Pandangan hukum Prof sendiri seperti apa? Ya, kita persilahkan mereka melakukan gugatan perdata dalam hal ini yang mereka lakukan, dan tentu kalau digugat kan pasti ada tergugat, dan tergugatnya tentu kami akan memberikan arahan kepada Polda untuk menjawab gugatan itu, dan tentu kalau gugatan perdata diajukan kan ada mediasi selama 40 hari. Apakah antara penggugat dengan tergugat dapat dimediasi, ya kalau tidak akan berujung kepada dilanjutkannya persidangan. Dan karena ini memang gugatan perdata, ujung-ujungnya kan adalah saksinya kan ganti rugi dan sebagainya. Jadi kalau ada gugatan itu kita nggak bisa menahan-nahan orang. Dan kita menghormati hak setiap orang, hak setiap warga negara untuk mengambil upaya hukum. Silakan mau menyampaikan laporan, menyampaikan ketidakpuasan, aspirasi, bahkan bisa mengajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tun. Bahkan kalau sekiranya sekarang di antara mereka yang ditahan 42 orang ini ada yang mau mengajukan gugatan pra-peradilan, menganggap bahwa polisi misalnya tidak memenuhi prosedur, tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup, atau ada salah tangkap, salah tahan, silakan aja ajukan gugatan, dan kami juga akan mengawasi, dan saya kira polisi juga akan menghadapi gugatan itu di pengadilan negeri nantinya. Jadi biarkan mekanisme hukum itu berjalan fair, berikan kesempatan pada semua, dan kita menghormati pengadilan untuk sepenuhnya memberikan keputusan secara independen, dan pemerintah siap-siap aja menerima risiko kalau sekiranya dikalahkan di pengadilan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumpulkan kepala daerah se-Sulawesi Selatan di Aula Astacita, Rujab Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis 11 September 2025. Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memimpin rapat tersebut. Jajaran kepala daerah se-Sulawesi Selatan dikumpul mendengarkan arahan langsung Mendagri Tito Karnavian. Rapat tertutup dimulai sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Tengah, lalu berakhir pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Sekitar 4 jam, Mendagri Tito Karnavian memberikan wejangan kepada kepala daerah.
Tito Karnavian mengaku kunjungan ke Sulawesi Selatan ini pertama kali sejak pelantikan serentak Februari lalu. Usai 6 bulan bertugas memimpin daerah, Tito melakukan evaluasi terhadap jajaran bupati dan wali kota. Tito meminta gubernur, bupati, dan wali kota se-Sulawesi Selatan aktif melakukan evaluasi kerja, mulai dari evaluasi ekonomi, keamanan, hingga kesejahteraan masyarakat. Pertemuan ini dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Sidrap Syaharudin Arif, Bupati Maros Haidir Syam, Bupati Tanah Toraja Zadrak Tombek, dan Bupati Sulawesi Selatan lainnya. Masyarakat kepada semua elemen masyarakat, kemudian Forkompinda juga kompak, kemudian deteksi intelijen juga harus kuat untuk membaca apa yang terjadi di masyarakat, terutama yang berpotensi gangguan kamtipmas. Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi. Kemudian kalau sudah terjadi, ya kemarin ya umum cepat bisa diatasi meskipun ada korban. Setelah ada peristiwa itu harus dilakukan 3 hal. Yang pertama adalah rehabilitasi, terutama membantu yang wafat dan yang masih luka dan sakit. Saya tahu ada diberikan perhatian oleh pemerintah daerah, dan kita juga Presiden memberi perhatian. Kemudian rekonstruksi, ada yang terbakar, yang berat sedang ringan, yang ringan mungkin oleh daerah, tapi kalau yang sedang, kalau dia yang ada, nanti cover oleh pemerintah PU. Yang berat seperti kantor DPRD, provinsi maupun kabupaten kota Makassar, saya sudah diskusi langsung dan dengan Pak Menteri PU, itu akan dilaksanakan PU dan tim itu sudah datang ke sini. Jadi kita harapkan semua rekonstruksi dan dilakukan secepat mungkin. Sampai itu sekali lagi dialog terus dilakukan, dan tadi kami sampaikan juga untuk program-program yang perlu kepada rakyat yang dilakukan, mulai dari membuka lapangan kerja, kemudian menghidupkan swasta, kemudian juga menjaga inflasi, harga barang dan jasa terjaga baik, terjangkau oleh masyarakat, dan saya kira data cukup bagus. Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudi Sadewa sudah 3 kali memberi klarifikasi. Padahal ia baru menjabat selama 3 hari. Yakni ia dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 8 September 2025. Adapun klarifikasi yang ia berikan berkaitan dengan ucapannya sendiri dan unggahan anaknya di media sosial Instagram. Pertama, pernyataan Purbaya disorot lantaran menyinggung aksi protes pada akhir Agustus 2025 lalu. Purbaya menyebut aksi protes yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Ia menganggap protes dilakukan karena ada pihak-pihak yang terganggu akibat hidupnya yang masih kurang. Terkait ucapannya tersebut, Purbaya meminta maaf karena sudah menyinggung tuntutan 17+8 yang dibuat oleh rakyat. Ia menjelaskan maksud di balik ucapannya adalah ekonomi mengalami tekanan sehingga sebagian besar masyarakat turut merasakan dampak kesulitan. Lalu kedua, Purbaya juga memberi penjelasan terkait cara mempercepat pertumbuhan ekonomi. Adapun ex-ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan tersebut mengklaim bahwa ucapannya bukanlah perkataan sembarangan. Dia menegaskan bahwa perbuatannya didasarkan pada pemahaman secara mendalam terkait konsep ekonomi. Purbaya juga menekankan perlunya melihat konteks kapasitas termasuk kapasitas ekonomi nasional terkait kekhawatiran strategi percepatan ekonomi yang memicu inflasi. Ia menjelaskan bahwa inflasi berpotensi meningkat apabila pertumbuhan melewati batas kemampuan ekonomi potensial.
Kemudian Purbaya menjadi sorotan setelah anaknya membuat unggahan di Instagram bahwa sang ayah sudah melengsarkan ex-Menko Sri Mulyani yang dianggap menyamar sebagai agen Central Intelligence Agency atau CIA. Lantas Purbaya menyatakan bahwa anaknya saat itu masih muda dan tidak mengetahui apa-apa. Hal ini membuat buah hatinya kurang bijak ketika menggunakan media sosial. Purbaya menambahkan unggahan anaknya perihal Sri Mulyani, agen CIA ini sudah dihapus. Hari ini, sumber kita adalah rangkuman berita soal kunjungan Mendagri Pak Tito Karnavian ke Makassar, ya, tanggal 11 September 2025 kemarin. Betul sekali. Nah, fokus utamanya ini soal pengaktifan kembali Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan. Siskamling ya. Sistem yang sebenarnya sudah lama ada. Iya kan? Jadi misi kita sekarang nih, kita coba gali deh, kenapa kok sistem ini jadi penting lagi sekarang? Dan gimana sih penerapannya di Makassar? Oke, kita bedah yuk. Siap, mari kita lihat. Poin pertama nih yang langsung menarik perhatian saya dari sumber Anda. Mendagri bilang Siskamling ini benteng pertama keamanan. Benteng pertama. Istilah yang kuat ya. Kuat banget kan? Nah, pertanyaan nih, kenapa sistem yang basisnya warga gini dianggap krusial banget? Malah mungkin ada sisi lebih efektifnya dibanding aparat resmi? Nah, sumber Anda kan menyebutkan kuncinya itu di pengenalan lingkungan. Warga lokal itu dianggap, gimana ya, lebih cepat ngeh lah kalau ada pendatang baru atau aktivitas yang mencurigakan. Oke. Jadi karena mereka kenal betul ya siapa aja yang biasa ada di situ. Persis. Penekanan pada komunitas sebagai deteksi dini itu penting banget di sini. Apalagi kalau kita lihat konteksnya. Konteksnya? Maksudnya? Ini kan pengaktifannya terjadi nggak lama setelah ada kerusuhan akhir Agustus 2025 di Makassar itu. Oh iya. Benar juga. Jadi ini kayak ya respon cepat gitu. Memanfaatkan keakraban warga sama lingkungannya. Aparat mungkin jangkauannya luas, tapi soal detil harian lingkungan, ya warga lah yang paling tahu. Semacam mata dan telinga di akar rumput gitu. Masuk akal. Nah, coba kita lihat lebih dekat deh, di Kecamatan Rapocini. Sumber Anda kasih detail lumayan spesifik di sana kan? Iya, di Rapocini, Kelurahan Banta-Bantaeng contohnya. Nah, itu dia. Posko Siskamling di sana sekarang aktif 24 jam penuh katanya. Padahal dulu cuma malam. Betul, itu perubahan besar loh. Dari cuma malam jadi, non-stop 24 jam. Gimana tuh struktur kerjanya? Apa cuma, ya kumpul-kumpul jaga gitu aja? Ternyata, nggak sesederhana itu. Ada strukturnya. Sumber Anda bilang, mulai dari pos ronda di tingkat RW. Pos ronda RW ya? Isinya siapa? Ya, warga, dibantu sama PJS, pejabat sementara ketua RT. Nah, kalau mereka nemu sesuatu yang perlu ditindaklanjuti, laporannya naik. Naik kemana tuh? Ke posko induk di tingkat kelurahan. Di sana udah ada Linmas, perlindungan masyarakat itu, sama PJS ketua RW. Jadi ada alur eskalasinya. Wah, oke. Jadi bukan sekedar ronda informal ya, tapi udah ada semacam alur komando dan koordinasi yang jelas. Betul. Ini menunjukkan upaya formalisasi respons keamanan di level paling bawah. Penggunaan PJS itu juga menarik. Kenapa menarik? Apa cuma buat ngisi kekosongan aja? Bisa jadi itu indikasi penataan ulang yang perlu cepat pasca kejadian sebelumnya. Pakai PJS kan strukturnya bisa langsung jalan, ada penanggung jawabnya, sambil mungkin nunggu yang definitif. Jadi biar gerak cepat gitu ya, biar nggak ada kekosongan kepemimpinan di bawah. Iya, kira-kira begitu. Menunjukkan keseriusan lah ini. Oke. Nah, instruksi ini kan dari wali kota langsung ya, Pak Munafri Arifuddin, untuk seluruh Makassar sampai ke RT RW. Tapi ada satu hal lagi nih yang menurut saya sangat menarik dari sumber Anda. Apa tuh? Fungsi Poskamling ini ternyata nggak cuma buat keamanan doang, ada fungsi gandanya. Yang soal sosial itu ya? Iya, buat mempererat persaudaraan, ikatan sosial antar warga, termasuk sama pendatang baru. Jadi kayak, pos jaga, tapi juga jadi tempat ngumpul bareng. Nah, ini dia kuncinya. Fungsi ganda ini strategis banget. Siskamling jadi bukan cuma alat pengawasan, tapi platform aktif buat bangun komunitas. Jadi lebih dari sekedar jaga-jaga ya? Jauh, dengan orang kumpul, interaksi, kan harapannya rasa saling percaya, kebersamaan itu tumbuh. Ini bisa bikin ketahanan sosial yang lebih luas, bukan cuma soal kriminalitas. Tapi juga potensi konflik sosial lain gitu ya? Bisa jadi.
Sumber Anda juga nyebut soal pembangunan poskonya kan? Ada yang bertahap, ada yang swadaya, ada yang numpang. Itu menunjukkan prosesnya jalan terus di lapangan, adaptif. Oke, jadi ini bukan cuma respons keamanan sesaat, tapi kayak investasi sosial jangka panjang juga ya. Nah, inisiatif ini cuma di Makassar aja atau gimana? Ada efeknya ke daerah lain? Sumber Anda bilang instruksi serupa ini lumayan cepat diikuti kepala daerah lain. Wali kota Parepare, Bupati Luwu disebut juga. Oh, jadi menyebar juga ya? Kelihatannya begitu. Ini menandakan ada pengakuan yang lebih luas. Mungkin ya, dorongan dari Mendagri, atau memang ada kesadaran bersama di daerah soal pentingnya sistem keamanan berbasis komunitas ini. Jadi semacam kesadaran kolektif gitu ya pasca beberapa kejadian? Bisa dibilang begitu. Keamanan itu tanggung jawab bersama lah. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa sih intinya buat Anda? Intinya ya, Siskamling ini dihidupkan lagi. Jadi andalan, benteng pertama tadi, yang digerakkan masyarakat di Makassar dan mulai meluas. Dan sekarang lebih terstruktur ya? Betul, lebih terorganisir, dan yang penting punya misi ganda. Jaga keamanan fisik, tapi juga merajut kembali hubungan sosial. Pendekatan yang holistik lah. Setuju, cukup komprehensif ya pendekatannya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat dipikirkan. Oh ya, apa tuh? Sumber-sumber ini kan menekankan keunggulan Siskamling itu karena warga saling kenal, jadi gampang deteksi orang baru atau hal aneh. Iya, itu tadi poin awalnya kan? Nah, pertanyaannya, di kota besar yang perubahannya cepet banget, orang datang dan pergi, kadang tetangga sebelah aja nggak kenal-kenal amat. Iya juga ya. Di kota besar kan sering gitu. Nah, gimana sistem tradisional kayak Siskamling ini bisa tetap efektif? Seberapa relevan asumsi saling kenal itu di lingkungan urban yang makin anonim? Wah, itu pertanyaan bagus banget. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya. Betul, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut. Penyelesaian seperti apa dan efektivitasnya seperti apa, Pak? Itu sebetulnya adalah sesuatu yang sangat lama sekali. Sistem mengamankan oleh lingkungan sendiri, swasta istilahnya. Pengamanan dengan upaya sendiri, semua. Pertama, kalau saya ceritakan sejarahnya panjang. Di Inggris pun juga ada namanya sistem tithing. Tithing itu dibentuk oleh masyarakat untuk mengamankan masyarakat. Setiap 10 keluarga, setiap 100 keluarga namanya Wilbert, setiap 1000 keluarga namanya Shire. Nanti yang memimpin namanya Shire-nya disebut Sheriff. Kita pun juga ada di Jawa dulu namanya Jagabaya, sebelum ada polisi dan lain-lain. Jadi sistem ini dari dulu sudah lama berkembang di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu cukup banyak ya. Meskipun ada lembaga resmi pengaman penegak hukum dan menjaga keamanan penegak kepolisian dan teman-teman TNI ataupun yang lain. Tapi upaya-upaya suara bangsa ini juga baik memiliki keunggulan. Keunggulannya dia berasal dari masyarakat sendiri. Mereka mengenal daerahnya, mengenal orang-orang yang ada di lingkungan itu. Di RT kan sudah sering tahu. Kalau ada orang asing masuk, apalagi kalau orang itu mau berbuat buruk, dia bisa tanya. Kan ada dulu istilah wajib lapor 24 jam. Tingkat RW sama, RW saling kenal, yang tahu wilayah itu adalah masyarakat di daerah itu sendiri. Sampai tingkat kelurahan, tingkat desa. Nah, jadi dengan adanya sistem seperti ini, selain juga akan memberikan rasa aman dari masyarakat lebih baik karena dilayani oleh orang yang dikenal. Di samping itu kan jumlah aparat keamanan kan kadang-kadang tidak cukup dibandingkan luas wilayah Indonesia yang luas ini. Nah, kemudian kalau seandainya juga masyarakat kompak, orang-orang yang mau berbuat jahat, mencuri segala macam, mau berbuat onar di daerah itu, mikir juga. Kalau masyarakatnya kompak, kemarin seperti kasus di Bekasi, itu mau ada yang mau kelompok yang mau bakar segala macam, tapi masyarakat kemudian melakukan proteksi daerahnya di kompleknya, lari. Kemarin ya? Kemarin. Ya nggak tahu di mana Bekasi ya. Nah itu.
Pak, dengan kehadirannya di Makassar melihat penjelasan tadi, menilai bagaimana posko di Makassar ini? Tadi ada pos yang sudah memang sudah jalan, seperti yang ini. Ada juga yang dulunya ada tapi kemudian tidak aktif. Nah, yang tidak aktif ini yang dulunya ada itu diaktifkan kembali. Bila perlu dibangun yang baru, dibuat sistem yang rapi, dan kemudian tantangan utamanya nanti adalah pada waktu mau mulainya. Ya biasa masyarakat belum terbiasa toh. Tapi kalau sudah terbiasa jalan, kemudian ada yang curiga, melapor, malah yang paling dekat lapor sama pos. Meskipun saya tahu di wali kota ada sistem monitoring juga, di Polda, Polres, Tabes ada sistem monitoring juga. Tapi kan mungkin nggak kenal, harus telepon. Tapi kalau di pos dekat rumahnya, dia bisa langsung menyampaikan ini ada orang mencurigakan misalnya gitu. Itu lebih gampang, lebih dekat, dan dia udah kenal dengan orang yang ada di pos itu. Kira-kira seperti itulah. Pak, targetnya seperti apa Pak? Pendirian pos Kamling di seluruh Indonesia bisa didirikan sampai kapan? Ya bertahap terus menerus. Kita harapkan semua setiap RT itu ada posnya. Berarti Pak, Setiap RT, setiap RW, setiap kelurahan, setiap desa ada. Pak, malam ini melihat bahwa di pemerintah Kota Makassar sudah menjalankan ini sesuai dengan arahan Pak Mendagri. Ya 2 kali saya lihat, satu tadi di Panakukang. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespon gugatan warga terhadap Polda Sulawesi Selatan sebesar 800 miliar rupiah. Gugatan perdata itu dimasukkan ke Pengadilan Negeri Makassar oleh warga Kota Makassar bernama Muhammad Sulhardianto Agus, 29 tahun. Sulhardianto menggugat Polda Sulawesi Selatan lantaran tidak mampu mencegah terjadinya demo rusuh di Kota Makassar pada Jumat dan Sabtu 29 hingga 30 Agustus 2025. Ia menilai Polda Sulawesi Selatan lalai karena demo rusuh itu berakibat 2 gedung DPRD di Makassar terbakar. 2 gedung itu DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, mengakibatkan kerugian material, kerusuhan, juga mengakibatkan 4 korban meninggal dunia. 3 diantaranya meninggal dunia karena terjebak dalam kobaran api yang melahap gedung DPRD Kota Makassar. 1 lainnya meninggal dunia karena dikeroyok di lokasi demo Jalan Urip Sumoharjo setelah diteriaki intel. Yusril mengaku kementerian yang dipimpinnya akan memberikan arahan kepada Polda Sulawesi Selatan selaku tergugat. Gugatan perdata di mata pengacara senior ini menyediakan waktu 40 hari untuk mediasi. Ketika dalam mediasi itu tidak menemui titik terang, maka gugatan akan dilanjutkan ke persidangan. Menurutnya, sebagai negara hukum, upaya gugatan setiap warga negara tidak boleh dihalang-halangi. Yusril juga mempersilahkan kepada 42 tersangka demo rusuh di Sulawesi Selatan yang ditangkap polisi untuk mengajukan gugatan. Utamanya bagi tersangka yang merasa tidak puas dengan kinerja kepolisian, seperti ada yang merasa tidak cukup bukti lalu dijadikan tersangka atau salah tangkap. Yusril mengatakan para tersangka dipersilakan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan, karena baginya upaya hukum terbuka lebar bagi setiap warga negara dan negara menjamin hal itu. Ada warga menggugat Polda karena dianggap lalai mengamankan gedung DPRD sehingga terbakar. Pandangan hukum Prof sendiri seperti apa? Ya, kita persilahkan mereka melakukan gugatan perdata dalam hal ini yang mereka lakukan, dan tentu kalau digugat kan pasti ada tergugat, dan tergugatnya tentu kami akan memberikan arahan kepada Polda untuk menjawab gugatan itu, dan tentu kalau gugatan perdata diajukan kan ada mediasi selama 40 hari. Apakah antara penggugat dengan tergugat dapat dimediasi, ya kalau tidak akan berujung kepada dilanjutkannya persidangan. Dan karena ini memang gugatan perdata, ujung-ujungnya kan adalah sanksinya kan ganti rugi dan sebagainya. Jadi kalau ada gugatan itu kita nggak bisa menahan-nahan orang, dan kita menghormati hak setiap orang, hak setiap warga negara untuk mengambil upaya hukum. Silakan mau menyampaikan laporan, menyampaikan ketidakpuasan, aspirasi,
bahkan juga bisa mengajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tun. Bahkan kalau sekiranya sekarang di antara mereka yang ditahan 42 orang ini ada yang mau mengajukan gugatan pra peradilan menganggap bahwa polisi misalnya tidak memenuhi prosedur, tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup, atau ada salah tangkap, salah tahan, silakan aja ajukan gugatan dan kami juga akan mengawasi, dan saya kira polisi juga akan menghadapi gugatan itu di pengadilan itu nantinya. Jadi biarkan mekanisme hukum itu berjalan fair, berikan kesempatan pada semua, dan kita menghormati pengadilan untuk sepenuhnya memberikan keputusan secara independen, dan pemerintah siap-siap aja menerima risiko kalau sekiranya dikalahkan di pengadilan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumpulkan kepala daerah se-Sulawesi Selatan di Aula Astacita, Rujab Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis 11 September 2025. Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memimpin rapat tersebut. Jajaran kepala daerah se-Sulawesi Selatan dikumpul mendengarkan arahan langsung Mendagri Tito Karnavian. Rapat tertutup dimulai sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Tengah, lalu berakhir pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Sekitar 4 jam, Mendagri Tito Karnavian memberikan wejangan kepada kepala daerah. Tito Karnavian mengaku kunjungan ke Sulawesi Selatan ini pertama kali sejak pelantikan serentak Februari lalu. Usai 6 bulan bertugas memimpin daerah, Tito melakukan evaluasi terhadap jajaran bupati dan wali kota. Tito meminta gubernur, bupati, dan wali kota se-Sulawesi Selatan aktif melakukan evaluasi kerja, mulai dari evaluasi ekonomi, keamanan, hingga kesejahteraan masyarakat. Pertemuan ini dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Sidrap Syaharudin Arif, Bupati Maros Haidir Syam, Bupati Tanah Toraja Zadrak Tombek, dan Bupati se-Sulawesi Selatan lainnya. Kemudian fotokopinya juga kompak, kemudian deteksi intelijen juga harus kuat untuk membaca apa yang terjadi di masyarakat, terutama yang berpotensi gangguan kamtipmas. Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi. Kemudian kalau sudah terjadi, ya kemarin biar umum cepat bisa diatasi, terus itu akan korban. Setelah ada peristiwa itu harus dilakukan 3 hal. Yang pertama adalah rehabilitasi, terutama membantu yang dibawa dan yang masih luka dan sakit. Saya tahu banyak diberikan perhatian oleh pemerintah daerah, dan juga Presiden memberi perhatian. Kemudian rekonstruksi, ada yang berakar, yang berat sedang ringan. Yang ringan mungkin oleh daerah, tapi kalau yang sedang, kalau dia yang ada, itu cover oleh Kementerian PU. Yang berat seperti kantor DPRD, provinsi maupun kabupaten kota Makassar, saya sudah diskusi langsung dan dengan Pak Menteri PU, itu akan dilaksanakan di PU dan tim itu sudah datang ke sini. Jadi kita harapkan semua rekonstruksi dan dilakukan secepat mungkin. Sampai itu sekali lagi dialog terus dilakukan. Dan tadi kami sampaikan juga untuk program-program yang perlu kepada rakyat yang dilakukan, mulai dari membuka lapangan kerja, kemudian menghidupkan swasta, kemudian juga menjaga inflasi, harga barang dan jasa terjaga baik, terjangkau oleh masyarakat, dan saya lihat data cukup bagus. Menteri Keuangan atau Menko Purbayayudi Sadewa sudah 3 kali memberi klarifikasi. Padahal ia baru menjabat selama 3 hari. Yakni ia dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 8 September 2025. Adapun klarifikasi yang ia berikan berkaitan dengan ucapannya sendiri dan unggahan anaknya di media sosial Instagram.
Pertama, pernyataan Purbaya disorot lantaran menyinggung aksi protes pada akhir Agustus 2025 lalu. Purbaya menyebut aksi protes yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Ia menganggap protes dilakukan karena ada pihak-pihak yang terganggu akibat hidupnya yang masih kurang. Terkait ucapannya tersebut, Purbaya meminta maaf karena sudah menyinggung tuntutan 17+8 yang dibuat oleh rakyat. Ia menjelaskan maksud di balik ucapannya adalah ekonomi mengalami tekanan sehingga sebagian besar masyarakat turut merasakan dampak kesulitan. Lalu kedua, Purbaya juga memberi penjelasan terkait cara mempercepat pertumbuhan ekonomi. Adapun ex-ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan tersebut mengklaim bahwa ucapannya bukanlah perkataan sembarangan. Ia menegaskan bahwa perbuatannya didasarkan pada pemahaman secara mendalam terkait konsep ekonomi. Purbaya juga menekankan perlunya melihat konteks kapasitas maksud kami, termasuk kapasitas ekonomi nasional terkait kekhawatiran strategi percepatan ekonomi yang memicu inflasi. Ia menjelaskan bahwa inflasi berpotensi meningkat apabila pertumbuhan melewati batas kemampuan ekonomi potensial. Kemudian Purbaya menjadi sorotan setelah anaknya membuat unggahan di Instagram bahwa sang ayah sudah melengsarkan ex-Menko Sri Mulyani yang dianggap menyamar sebagai agen Central Intelligence Agency atau CIA. Lantas Purbaya menyatakan bahwa anaknya saat itu masih muda dan tidak mengetahui apa-apa. Hal ini membuat buah hatinya kurang bijak ketika menggunakan media sosial. Purbaya menambahkan unggahan anaknya perihal Sri Mulyani, agen CIA ini sudah dihapus. Hari ini, sumber kita adalah rangkuman berita soal kunjungan Mendagri Pak Tito Karnavian ke Makassar, ya tanggal 11 September 2025 kemarin. Betul sekali. Nah, fokus utamanya ini soal pengaktifan kembali Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan. Siskamling ya. Sistem yang sebenarnya sudah lama ada. Iya kan? Jadi misi kita sekarang nih, kita coba gali deh, kenapa kok sistem ini jadi penting lagi sekarang? Dan gimana sih penerapannya di Makassar? Oke, kita bedah yuk. Siap, mari kita lihat. Poin pertama nih yang langsung menarik perhatian saya dari sumber Anda, Mendagri bilang Siskamling ini benteng pertama keamanan. Benteng pertama. Istilah yang kuat ya. Kuat banget kan? Nah, pertanyaan nih, kenapa sistem yang basisnya warga gini dianggap krusial banget? Malah mungkin ada sisi lebih efektifnya dibanding aparat resmi? Nah, sumber Anda kan menyebutkan kuncinya itu di pengenalan lingkungan. Warga lokal itu dianggap, gimana ya, lebih cepat ngeh lah kalau ada pendatang baru atau aktivitas yang mencurigakan. Oke. Jadi karena mereka kenal betul ya siapa aja yang biasa ada di situ. Persis. Penekanan pada komunitas sebagai deteksi dini itu penting banget di sini. Apalagi kalau kita lihat konteksnya. Konteksnya? Maksudnya? Ini kan pengaktifannya terjadi nggak lama setelah ada kerusuhan akhir Agustus 2025 di Makassar itu. Oh iya. Benar juga. Jadi ini kayak ya respon cepat gitu. Memanfaatkan keakraban warga sama lingkungannya. Aparat mungkin jangkauannya luas, tapi soal detil harian lingkungan, ya warga lah yang paling tahu. Semacam mata dan telinga di akar rumput gitu. Masuk akal. Nah, coba kita lihat lebih dekat deh, di Kecamatan Rapocini. Sumber Anda kasih detail lumayan spesifik di sana kan? Iya, di Rapocini, Kelurahan Banta-Bantaeng contohnya. Nah, itu dia. Posko Siskamling di sana sekarang aktif 24 jam penuh katanya. Padahal dulu cuma malam. Betul, itu perubahan besar loh. Dari cuma malam jadi, non-stop 24 jam. Gimana tuh struktur kerjanya? Apa cuma, ya kumpul-kumpul jaga gitu aja? Ternyata, nggak sesederhana itu. Ada strukturnya. Sumber Anda bilang, mulai dari pos ronda di tingkat RW. Pos ronda RW ya? Isinya siapa? Ya, warga, dibantu sama PJS, pejabat sementara ketua RT. Nah, kalau mereka nemu sesuatu yang perlu ditindaklanjuti, laporannya naik. Naik kemana tuh? Ke posko induk di tingkat kelurahan. Di sana udah ada Linmas, perlindungan masyarakat itu, sama PJS ketua RW. Jadi ada alur eskalasinya. Wah, oke. Jadi bukan sekedar ronda informal ya, tapi udah ada semacam alur komando dan koordinasi yang jelas. Betul. Ini menunjukkan upaya formalisasi respons keamanan di level paling bawah. Penggunaan PJS itu juga menarik.
Kenapa menarik? Apa cuma buat ngisi kekosongan aja? Bisa jadi itu indikasi penataan ulang yang perlu cepat pasca kejadian sebelumnya. Pakai PJS kan strukturnya bisa langsung jalan, ada penanggung jawabnya, sambil mungkin nunggu yang definitif. Jadi biar gerak cepat gitu ya, biar nggak ada kekosongan kepemimpinan di bawah. Iya, kira-kira begitu. Menunjukkan keseriusan lah ini. Oke. Nah, instruksi ini kan dari wali kota langsung ya, Pak Munafri Arifuddin, untuk seluruh Makassar sampai ke RT RW. Tapi ada satu hal lagi nih yang menurut saya sangat menarik dari sumber Anda. Apa tuh? Fungsi pos kamling ini ternyata nggak cuma buat keamanan doang, ada fungsi gandanya. Yang soal sosial itu ya? Iya, buat mempererat persaudaraan, ikatan sosial antar warga, termasuk sama pendatang baru. Jadi kayak, wah pos jaga, tapi juga jadi tempat ngumpul bareng. Nah, ini dia kuncinya. Fungsi ganda ini strategis banget. Siskamling jadi bukan cuma alat pengawasan, tapi platform aktif buat bangun komunitas. Jadi lebih dari sekedar jaga-jaga ya? Jauh, dengan orang kumpul, interaksi, kan harapannya rasa saling percaya, kebersamaan itu tumbuh. Ini bisa bikin ketahanan sosial yang lebih luas, bukan cuma soal kriminalitas. Tapi juga potensi konflik sosial lain gitu ya? Bisa jadi. Sumber Anda juga nyebut soal pembangunan poskonya kan? Ada yang bertahap, ada yang swadaya, ada yang numpang. Itu menunjukkan prosesnya jalan terus di lapangan, adaptif. Oke, jadi ini bukan cuma respons keamanan sesaat, tapi kayak investasi sosial jangka panjang juga ya? Nah, inisiatif ini cuma di Makassar aja atau gimana? Ada efeknya ke daerah lain? Sumber Anda bilang instruksi serupa ini lumayan cepat diikuti kepala daerah lain. Wali kota Parepare, Bupati Luwu disebut juga. Oh, jadi menyebar juga ya? Kelihatannya begitu. Ini menandakan ada pengakuan yang lebih luas. Mungkin ya, dorongan dari Mendagri, atau memang ada kesadaran bersama di daerah soal pentingnya sistem keamanan berbasis komunitas ini. Jadi semacam kesadaran kolektif gitu ya pasca beberapa kejadian? Bisa dibilang begitu. Keamanan itu tanggung jawab bersama lah. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa sih intinya buat Anda? Intinya ya, Siskamling ini dihidupkan lagi. Jadi andalan, benteng pertama tadi, yang digerakkan masyarakat di Makassar dan mulai meluas. Dan sekarang lebih terstruktur ya? Betul, lebih terorganisir, dan yang penting punya misi ganda. Jaga keamanan fisik, tapi juga merajut kembali hubungan sosial. Pendekatan yang holistik lah. Setuju, cukup komprehensif ya pendekatannya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat dipikirkan. Oh ya, apa tuh? Sumber-sumber ini kan menekankan keunggulan Siskamling itu karena warga saling kenal, jadi gampang deteksi orang baru atau hal aneh. Iya, itu tadi poin awalnya kan? Nah, pertanyaannya, di kota besar yang perubahannya cepet banget, orang datang dan pergi, kadang tetangga sebelah aja nggak kenal-kenal amat. Iya juga ya. Di kota besar kan sering gitu. Nah, gimana sistem tradisional kayak Siskamling ini bisa tetap efektif? Seberapa relevan asumsi saling kenal itu di lingkungan urban yang makin anonim?